Bagus ya, thank you ya. Siapa nama kamu ya? Milton. Milton ya. Oh, Milton. Dari tadi gue lupa dong. Thank you ya. Iya, Ji. Mesti kencang nih ngomong. Udah selesai. Di sini Ahoy nggak berlaku karena dia ganteng, jadi Milton. Nih, teman-teman, pesan dari papa saya adalah pertama jujur. Ya, jadi papa saya itu selalu pesankan kita yang kita harus punya. Yang harus punya ya. Kenapa papa saya cukup dikenal sama orang sampai dia meninggal? Karena salah satu dia punya kejujuran. Jujur apa adanya. Ya, jangan ada apanya. Nah, ini pegangan nih teman-teman ya. Yang kedua itu adalah jaga nama. Nah, jangan sampai nama kita jelek, pasti dihapus pun ada bekasnya. Itu susah teman-teman ya. Nah, ini yang kedua. Nah, ketiga itu adalah jangan gengsi. Nah, ini yang saya pakai di Pro. Kalian jadi namanya hurufnya J depannya, Ci? Iya, iya ya. Iya. Saya juga kagak. Oh iya benar juga ya. Ntar saya ajak kamu ngopi. Ya. Maaf, karena dia keren. Kalau nggak sekeren dia, gua nggak ajak ngopi. Sekalian makan, Ci? Hah? Boleh. Sekalian mau makan apa? Request aja. Tapi nggak apa-apa. Karena tugas dia berat loh. Ngorek-ngorek saya punya cerita loh. Lu apa cuma ketawa doang. Bener nggak? Iya, ketawa ketiwi doang. Iya, benar. Sama tepuk tangan, Ci? Iya, tepuk tangan coba buat Milton. Udah bantuin saya. Nah, jadi teman-teman, papa saya ini selalu ajarkan kita kayak gini, ya. Jadi dia bilang kenapa papa tuh namanya baik. Kalau dia setiap kali dia pulang dari luar negeri, dari Singapura, jadi Singapura tuh kaya karena kita, karena orang Bangka Belitung. Yuk kita ambil harta kita yang ada di Singapura. Jadi Singapura itu kaya karena dari Bangka Belitung, jadi nyelundup zaman itu. Ya, semua mereka ambil harta benda kita, tapi tanda kutip itu bener nggak bener, sebenarnya nggak bener juga ya. Ya susah ya, Indonesia saya susah ngomong. Tapi intinya waktu itu papa saya kenapa dipercaya orang selalu cari dia untuk jual timah, karena papa saya punya kejujuran. Uangnya berapa hasilnya dia balikin, dia nggak ambil sepeser pun. Nah, ini yang ditanamkan ke kita sebagai anak-anaknya. Ya, sebagai anak-anaknya dia tanamkan ini, kalau kalian mau sukses, kalian harus punya ini, kejujuran. Dan waktu itu saya bareng Pak Wisri, kita ke Denmark ya tahun 2018. Jadi Pak Wisri bilang, negara yang paling terkaya, terbahagia di dunia itu mempunyai apa? Mempunyai kejujuran. Itu loh teman-teman. Jadi saya tuh sangat emes banget, gila ya. Papa saya dia tahu, karena papa saya itu punya value nilai hidup. Ya, nilai hidup dia itu dia nggak punya uang aja dia kasih orang lain beli beras. Padahal anak dia sendiri ada 9, nggak punya beras juga, dia bagi tetangga. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi hati dia itu benar-benar apa ya, nolong orang gitu loh teman-teman. Jadi makanya pas saya inget setiap kali papa saya cerita tuh, saya pasti inget di otak saya tuh, masuk di bawah alam sadar. Oh ini kayak begini nih. Nah, jadi intinya teman-teman jujur, jaga nama, jangan gengsi. Nah, dari situ papa saya tuh kan suka bercerita ya kalau kita pulang. Nah, dari situ akhirnya saya bilang, wah kalau kayak begini, papa saya bilang kalian nggak usah kerja di Bangka. Papa tuh nggak punya uang. Waktu itu kan jatuh sakit, mama saya kerja menggantikan posisi papa. Papa saya kan sakit-sakitan. Waktu saya SMP, mama saya kerja timah. Kalau ke pantai, mama saya tuh harus ngayak timah. Tahu yang ngayak timah? 3-4 jam berendam di pinggir pantai. Itu mama saya, pakai dulang, ya bener. Kayak kayak kuali, kayak boktail. Tahu boktail? Kalau nggak tahu pulang Bangka. Kalau nggak tahu boktail pulang Bangka aja ya. Kuali untuk masak. Nah, jadi harus ke kebun orang ngambil upah, habis itu ke kebun sendiri, petik lada. Terus habis itu harus bikin bata, sampai tempat batanya aja koko saya beliin buat mama. Jadi zaman kita hidup susah, bersyukurnya kita tuh nggak pernah ngeluh, Milton. Nggak tahu loh, saya tuh nggak pernah ngeluh loh teman-teman, serius. Saya nggak pernah ngeluh. Intinya bagi saya kalau kalian masih punya beras di rumah, nggak perlu keluh kesah hidup itu. Masih bersyukur kalian mampu beli beras.
Karena kondisinya kita udah nggak mampu, teman-teman. Anak Kan saudara 9 lagi ya, Ci? 9 saudara. 9 bersaudara, saya anak ke-7, papa saya sakit-sakitan, mama saya tulang punggung keluarga, ngidup anaknya 9, untungnya cici saya yang pertama itu yang bantuin. Nah kalau dilihat kan ada sandaipan cici saya tuh, cici dan mama, karena mereka tulang punggung keluarga kita. Nah jadi nyangkut ke situ akhirnya saya bertekad, saya mau merantau ke Jakarta. SMA tuh, Ci? SMA. Nah kebetulan Cici kan udah datang ke Jakarta tuh. Biasa adiknya nyusul. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke? Jadi anak pertama biasa korban. Ya korban mengalami penderitaan lebih banyak. Ya kan? Dia ngalamin duluan. Ya siapa suruh dia lahir dulu. Bener nggak? Nah teman-teman, dari pengalaman ini ya, saya tuh banyak belajar tuh dari pengalaman hidup saya pribadi sih. Terus terang, saya banyak belajar dari apa yang saya alami. Contohnya apa tuh, Ci? Contoh misalnya, nggak punya beras di rumah. Kan saya punya cici 3, koko 3, adik 1 cowok 1 cewek. Kan saya anak ke-7. Nah, mereka ini kalau mau ngutang, mau beli beras, kan mereka nggak mau tuh suruh-suruhan. Saya tuh males kayak begitu, nggak usah banyak suruh kiri kanan, ngerti nggak? Jadi langsung saya ambil karung goni tahu ya Lydia? Tahu ya Bud? Kalau orang Bangka Belitung pasti tahu nggak Ci Yuni? Tahu ya, karung goni, karung terigu itu loh. Ya jadi langsung ambil, udah ngutang ke sepupu. Kalau cici saya malu lah, nggak enakan lah, berulang-ulang ngutang nggak kelak-kelak. Kalau saya tuh enggak loh, prinsipnya ngutang bayar, bener nggak? Enggak apa-apa, memang kondisi ini kita belum butuh makan kan. Jadi saya ambil, saya bilang ke kakak ipar saya, panggilnya Cicong. Nah makanya ini berlaku banget nih ya. Saya tuh orangnya tuh, otaknya tuh jalan. Jadi sebelum banyak ditanya, sama kayak prospek, sebelum dia nanya saya nanya dia dulu. Jadi itu udah kebiasaan dari hidup susah. Jadi waktu mau ngutang beras kan pasti kita nggak enakan. Sama dong dikaitkan ketemu calon nasabah, nggak enakan juga dong. Bener nggak? Rekrut juga nggak enakan dong. Nah saya emang nggak. Cicong, kamu jangan takut. Cici saya awal bulan dia akan kirim duit untuk bayar kita uang makan. Boleh ya saya ngutang ini ya 10 kilo. Jadi dia nggak bisa nolak. Ya sudah, gitu loh. Ngerti nggak? Gue udah kasih dulu jawabannya sebelum dia nanya saya. Nah udah, saya nggak ada masalah dengan kayak gitu. Tapi kalau cici saya, koko saya, dia nggak mau. Kayak gitu, ngerti ya teman-teman ya. Nah terus makanya ambil air, kita mah berotot semua ya orang Bangka ya, orang bener nggak Bud? Kita mah angkat air tuh, lu tau kan air? Sepeda onta tahu, ontel kiri kanan tuh, lu coba pegangin. Kita sepeda ontel nih, saya mah angkat kayak gini nih, Wih. berapa kayaknya tuh berapa liter yang gede itu loh, karena kita nggak ada air, jadi kita ngambil di rumah tetangga. Ya kalau ditanya kita ngangkat beban, ngapain ngangkat beban hidup aja udah lebih berat daripada beban bubble, bener nggak yang di gym? Kalau orang ngangkat barang, dalam hati saya dia kagak tahu tuh saya ngangkat air. Bener nggak? Ngangkat air pakai sepeda masih didorong lagi, ya kan? Lebih berat beban hidup ya? Hah? Lebih berat beban hidup. Makanya saya nggak mau lagi berat hidup, bener nggak? Pokoknya berat hidup itu udah kelar, ya. Nah jadi dari situ saya banyak belajar. Ternyata kita hidup nggak boleh ngeluh. Ada problem cari solusi. Betul. Ingat, ada masalah cari solusi. Nggak usah dipermasalahkan, masalah itu nggak kelar. Ya, nah dari situ kalau ada problem di dalam keluarga, saya udah tahu. Oh gitu ya, nggak ada makan. Ya udah, yang ada aja kita makan. Sisa makanan, sayuran. Tante saya kan tahu kita makan ayam itu cuma waktu Imlek. Makan ayam itu waktu Imlek, makanya nggak doyan makan ayam. Ya soalnya kenapa? Karena nggak mampu. Uang ayam itu pun, telurnya pun kita untuk biaya sekolah. Telurnya itu ayam belum bertelur, kita korek-korek loh. Ngerti nggak teman-teman? Koko saya tuh, bener koko saya tuh, kan dia mau sekolah, mama nggak punya uang, jadi dia nungguin ayamnya di tempat ayam mau bertelur, dia nungguin, dia korek-korek biar cepet keluar. Ini kita lagi ngebayangin loh, Ci. Lo ngerti nggak? Dia lagi ngebayangin keluar. Biar dia cepat keluar, ditungguin sama dia. Lo nggak ngebayangin kan? Ini nggak ngebayangin nih.
Nah, nggak usah dibayangin. Nggak bisa dibayangin, itu susah udah ya. Jadi saya tuh baru menyadari kenapa orang bisa sukses itu karena dia punya pengalaman hidup yang dahsyat-dahsyat rata-rata. Wih. Ya. Udah pernah belum ngorek ayam? Ya, Nah, belum belum pernah pernah. kan? Udah pernah belum? Makanan tiap hari pakai singkong, pakai bubur. Berarti sesulit itu dulu ya, Ci? Ya? Sulit. Kalau ditanya itu, telur itu satu telur ayam kita bagi 6. Satu bungkus Indomie makan bubur Indomie. Satu bungkus. Kalau lo orang belum ngerasain, lu di Prudential mah nggak sesusah itu temen. Lebih susah hidup saya daripada Prudential. Tepuk tangan dong teman-teman Iya. ya. Kalau sekarang udah cerita udah bisa ketawa ya, Ci ya? Iya, kalau dulu mah nangis Bombay. Nah terus waktu ngerantau ke Jakarta SMA, itu masih sekolah atau udah lulus, Ci? Jadi saya tuh kalau ditanya keahlian saya tuh banyak banget. Lu mau apa? Mau masak? Mau cuci? Mau pasang lampu? Betulin itu apa namanya kompor gas? Betulin kipas angin? Lu mau apa? Genteng apa segala macam saya bisa. Kenapa? Karena tuntutan hidup nggak ada di dunia ini, kamu nggak bisa, yang ada kamu males. Kalau kondisi kepepet nggak ada yang namanya nggak bisa. Karena ada orang yang bisa melakukan, kita nggak mau melakukan. Betul. Itu. Nah tapi saya baru sadarinya sekarang waktu ngekos kipas angin mati. Daripada kepanasan nggak bisa tidur, ambil aja obeng, beli obeng yang plus sama minus. Bener nggak? Kan sekarang minus plus kan ada tuh obeng. Iya. Karena saya kerja di Glodok, saya ngerti lah alat-alat begituan. Ya udah saya pasang sendiri, bongkar sendiri. Kompor gas nggak nyala, bongkar sendiri. Kagak tahu kabelnya, lihat aja tuh. Sebisa-bisa saya. Kabel colokan nggak bisa, nggak nyala. Dibuka dulu itu minus plusnya, ambil obeng. Bener nggak? Itu mah nggak butuh kepintaran, itu hanya butuh kemauan. Saya nggak punya keahlian. Tapi ya itu karena kondisi keadaan membentuk kita. Berarti begitu nyampe Jakarta langsung kerja di Glodok? Glodok. Langsung tuh? Itu Cici saya kan yang nawarin. Oh, nawarin. Pokoknya Cici itu anak pertama jadi tumbal. Ya, tumbal ya. Jadi waktu kerja, papa kan saya bilang kalau papa kasih kalian bisnis, papa nggak ada uang. Ya. Jadi papa cuma suruh kalian keluar dari Bangka. Makanya kita anaknya di Bangka sisa 1 Lydia. Nggak ada lagi, adik saya doang tuh. Semuanya merantau ke Jakarta dan Banjarmasin. Ya 3 Banjarmasin, di sini berarti 5. Di Bangka 1. Jadi semua merantau. Semuanya merantau dan nggak ada yang mau tinggal di Bangka. Karena papa saya tahu, dia kan nggak punya usaha, nggak punya duit. Kalau anaknya tinggal di Bangka, kalau nggak jadi tukang nelayan, tukang comok, tahu comok? Bikin rumah. Ya, tukang comok tuh nama comok ya. Nah terus intinya tuh lu kerja kasar. Jadi papa saya nggak mau. Kalian harus keluar. Yang penting kalian punya ini. Ya udah ini yang saya pegang. Jadi waktu datang ke Jakarta naik kapal. Ya siapa yang pernah naik kapal? Datang ke Jakarta merantau. Naik kapal juga. Serius? Gue pikir naik pesawat loh dia. Naik yak, kapal tapi yak sih. Hah? Kapalnya yak sih. Oh iya. Saya naik kapal Cisadane. Yang di Sunda Kelapa. Ada? Oh ada ya kok. Hah? Dari mana? Oh Pangkal Balam. Yes betul. Asli Pangkal Balam kok. Belinyu. Cuma makai makai. Kalau kita makan pempek, makan itu apa namanya otak-otak acu. Ya. Nah, ini yang tadi Cici korek telur nih yang punya ayamnya, Ci. Oh gitu. Oh, itu punya ayamnya. Oh itu peternak ya, ayam. Peternakannya itu peternakannya. Berarti dia bersyukur loh, harus dijaga dengan baik loh. Iya. Dia ayamnya, telurnya nggak ada guna, bener nggak? Yang Betul. guna tuh induknya. Betul. Nah, jadi waktu naik kapal merantau ke Jakarta, saya dijemput sama Cici dari Glodok. Cici kan kerja di Glodok. Ya udah, saya dijemput naik bajai. Lu tahu dong bajai itu kayak gimana? Bajai merah yang dulu tuh. Iya, bajai merah, bunyinya udah minta ampun. Iya. Pokoknya ada polisi tidur, hajar ble, bener nggak? Nggak ada polisi sama aja ya. Nah, jadi saya bingung sekali nyampe Jakarta, kok kayak gini ya? Kayak Bangka nggak kayak gini banget deh ya. Kok datang-datang dijemputnya pakai bajai? Terus bajainya ngebut lagi, bener kan? Racing itu, bajai racing itu sih. Iya, bener, ampun deh. Terus habis itu langsung diajak ke Glodok. Ke Glodok. Nah, teman-teman pikir ya, udah nyampe, dijemput dari Sunda Kelapa, dibawa ke Glodok. Coba, habis itu naik kapal pulang ke rumah.
Tega banget sih lu kok jalan kaki. Hah? Angkot? Bemo? Ya sudahlah, daripada kalian banyak suara saya jawab. Jadi saya diajak naik Patas AC33. Udah tahu? Tahu ya Patas 3 yang dari Tangerang kota. Nah, lu tahu dong kalau naik Patas baru pertama kali turun dari bajai. Gue pikir naik taksi dong. Siap-siap ya, lu bayangin dong bawa tas ransel. Siap-siap ya, naik kiri turun ya. Kanan naik ya. Bener nggak? Kamu mesti jagain ya, mesti naik apa kiri? Lu kebayang nggak? Saya langsung otodidak disuruh naik turun sama dia. Sama cici saya. Lu hati-hati ya. Patas tahu nggak apa teman-teman Patas? Patas AC, bus Damri. Sok muda semua nih. Iya, nggak apa-apa lah. Biar dia tahu juga nggak tahu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman saya naik Patas, habis itu saya kerja dulu tinggalnya di Ciledug. Ya, tinggal di sana langsung kerja. Jadilah saya pelayan toko, ya. Pelayan toko, bos saya makan, saya cuciin piring. Bos saya mau makan ketoprak dari Glodok, saya masih cariin. Toko apa Cik di Glodok? Toko Lala Teknik. Oh. Tahu Lala Teknik nggak? Tahu. Tahu. Ya. Coba apa yang di dalamnya yang dijual? Obeng. Terus? Obeng, terus ketoprak. Baut. Apa lagi? Sama mesin gulinda, mesin bor, genset, mesin potong keramik, apapun itu dia jual. Nah, jadi saya kerja di situ sebagai pelayan, benar-benar pelayan ya teman-teman ya. Karena saya sudah terbiasa hidup di kampung, terus kerja kayak begitu saya udah biasa. Yang penting apa? Jujur, kerja aja, jaga nama, jangan gengsi. Saya percaya kalau saya melakukan 3 hal ini, saya pasti akan dapat penghasilan yang oke. Saat itu. Tahun berapa itu Cik? Tahun 2000. 2000 saya merantau. Langsung kerja diterima jadi pelayan. Bos saya mau ke kantor semua saya layanin. Kalau ke bank saya yang pergi sehari bisa 7-8 kali bolak-balik ke bank nyetor duit. Jadi intinya kerja saya itu multitasking teman-teman. Apapun itu saya lakuin. Bersih-bersih semua, lap, ngepel. Makanya saya bilang, untung saya waktu hidup zaman kecil saya udah terbiasa. Jadi waktu kerja di Glodok nggak kaget, biasa aja. Apa bedanya dari dulu apa sekarang? Berapa tahun Cik di Glodok itu? 8. Di situ 4 tahun di Matahari Teknik. Yang kedua itu di TCT Teknik. Berarti 8 tahun saya kerja di Glodok. Oh, tapi pindah. Baru merantau kerja. Toko kedua di beda toko ya? Iya, beda toko. Nah, pengalamannya teman-teman, bener loh. Waktu saya jujur, bos saya tuh kan melihat saya kerja. Oh, ini orang bagus. Saya dinaikin posisi. Jadi dia langsung buka jadi distributor, pindah ke Purinda. Nah, memang dasarnya saya ya nggak tahu ya. Saya nggak mau. Dia bilang, saya naikin gaji kamu. Saya bayarin kos kamu. Masa kamu nggak mau pindah? Nggak mau jauh-jauh dari cici saya. Jadi saya tinggalnya dulu di Pasar Baru, di Karanganyar, di Mangga Besar, di Kartini, Dwi Guna lagi. Itu asuransi. Nah, kamu tanya saya daerah Kartini 1, Kartini 2, saya tahu semua. Lu mau nanya saya pelosok mana yang nggak tahu? Coba Mangga Besar, bener nggak? Iya. Nah, saya tinggal daerah sana semua tuh. Nah, jadi akhirnya saya nggak mau. Ya, jadi akhirnya saya pindahlah ke toko yang kedua. Nah, toko yang kedua tuh yang berdiri tuh pakai baju merah. Ya, di situ lebih sadis kerjanya, nggak pakai acara duduk. 8 jam saya berdiri. Yang dijanjikan sama bos saya dapat komisi. Di mana komisinya 0,01. Ya, saya bagian purchasing, penjualan di depan. Apapun itu saya jual, tapi sampai sekarang bos saya nggak bayar. Ya, nggak apa-apa lah buat dia menang ya, buat dia kaya ya. Kalau dia memang mau makan duit saya ya silakan. Saya 4 tahun tuh di toko kedua Cik. Toko kedua itu nggak lama kemudian saya tuh bawa hoki nih buat mereka. Nggak lama saya kerja mereka distributor. Yang kedua juga sama. Nggak lama dia distributor juga. Jadi akhirnya saya jadi kasir. Jadi kasir pelayan toko kan. Sama aja sebenarnya jadi kasir tapi kerjanya banyak. Ngurus sales ada 10. Ngitung-ngitung bon segala macam jadi kasir. Kalau mereka selesai bawa tagihan saya masih teleponin satu-satu. Tagihan yang belum dibayar sama customer mereka dapat komisi, saya dapat tai.
Ngerti nggak? Saya dapat getahnya. Mereka dapat komisi, saya nggak dapat apa-apa. Nah, momen di sini teman-teman yang merubah hidup saya itu yang waktu saya toko kedua. Nah, di situ saya pernah demo sama bos, ya biasa ya. Saya bilang, kos naik, bensin naik, angkot naik, biaya makan juga, beli apa-apa juga naik. Saya ini anak kos jadi tiap hari masak, ya. Jadi kebiasaan tuh memang sukanya makan rumahan. Nah, jadi saya bilang, boleh ya saya mau naik gaji. Tahu nggak teman-teman bos saya ngomong apa? Ada karyawan nggak di sini? Masih part time? Takut ngaku kayaknya. Dia punya ada ya Masih ada ya? Coba angkat tangan yang tinggi. Oke, masih part time ya? Oke, cewek lagi ya, 3-3 ya? Iya, kerja di Glodok aja Ci. Iya. Jangan, kasihan tuh kan nasibnya beda-beda. Nah, waktu saya ngomong kayak gitu, bos saya ngomong gini. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, kalau kamu makan, itu satu piring, itu ada takarannya. Satu piring itu udah ada takarannya. Enggak mungkin kamu bisa seenak-enak kamu. Disuruh bagi itu. Iya. Jadi dia bilang, udah ada batasan untuk gaji kamu sebagai karyawan. Kamu nggak sedikit-dikit demo. Dikit-dikit nggak bisa demo, komplain. Emang kamu pikir ini perusahaan kita nggak butuh biaya, bla 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 bla. Ya sudah. Cuma memang hati nggak tenang. Siangnya saya langsung telepon marketing. Saya kan hopeng sama marketingnya, sama sales. Kalau dia nggak hopeng sama saya, uang kas nggak keluar. Ya biasa dia baik sama saya, karena uang kas saya keluarin dulu untuk mereka pergi keluar kota. Saya langsung telepon, saya tanya sama dia, ini bos kayaknya tanda-tanda nih kita nggak bakal sukses kerja di sini. Dia udah ngomong begitu, ngapain saya kerja? Nah disitulah teman-teman ya. Kata orang tuh ada jalan menuju Roma. Kan saya udah nggak tenang nih hatinya pas dia ngomong. Siangnya langsung telepon teman saya. Saya bilang, saya mau jadi sales dong, ala-ala teknik. Teman-teman saya bilang, lu gila apa? Mana ada sales-sales cewek? Nggak ada sejarah di Glodok HW ini ada sales cewek. Nggak ada, apalagi keluar kota. Lu jadilah SPG. Tuh, SPG mobil. SPG apa kek? Ya, yang cakep-cakep itu. Ya ampun kok lu ngeledek. Emang saya Sandra Dewi apa cakepnya? Bener nggak? Sandra Dewi boleh cakep dari Bangka. Saya tampangnya pas-pasan kok. Ngerti nggak teman-teman? Jadi dia nggak ngizinin saya. Nah, disitulah ya. Karena ada niat, alam semesta pun mendukung. Ngerti? Nggak lama manajer saya masuk kerja. Manajer saya tuh gajinya 12 juta S1. Dan saya tahu dia kerja sambilan di asuransi. Oke? Saya bingung. Kok mau ya? Udah gaji 12 juta, S1. Keren lagi orangnya. Kok dia mau ya jadi agennya? Nah, pada zaman itu, teman-teman saya tuh semua udah jadi agen, termasuk almarhum Pi Siung. Dia tuh teman SMA saya. Brandy. Pokoknya angkatan mereka tuh semua teman saya, tapi saya nggak pernah diajak. Ya, udah melalang buana, saya nggak pernah diajak. Saya tahu asuransi itu udah dari zaman dulu, tapi saya nggak tahu ada duitnya. Nah, dari situ akhirnya manajer saya bilang, saya ajak kamu makan siang, makan malam ya. Mau banget lah. Jadi teman-teman, kalau mau ngajak karyawan, ngajaknya itu di waktu pulang kantor, ajak dia makan. Ngerti nggak? Kalau perutnya kenyang, otak jadi mikir. Gimana otak bisa mikir lu belum kasih dia makan? Bener nggak? Betul. Jadi setiap kali ketemu tim, udah makan belum? Udah apa belum? Belum. Oke, makan banyak. Nah, waktu terakhir dia makan, jangan makannya yang ribet, nunggunya 1 jam, 2 jam. Beli aja yang langsung, bener nggak? Yang cepat, ngerti nggak teman-teman? Nah, jadi saya pakai tuh kalau ngerekrut orang, saya cari tempatnya yang sepi, yang makannya cepat, yang tidak dekat toilet, tidak dekat kasir, dapur, nggak lalu lalang. Saya taruh dia di tembok posisinya, ya. Jadi saya ngajarin tim saya, kalau ketemu calon nasabah, calon rekrut, taruhnya di atas ngadep tembok, ngerti nggak? Di pojok yang nggak ada orang. Itu salah satu strategi teman-teman. Sampai sekarang saya masih pakai, ya. Diajak makan, happy nggak? Happy dong. Nah, diajak makannya di McD, di Gajah Mada. Cuma udah pindah kan di seberangnya sekarang Gajah Mada, McD kan ada kan di seberang. Nah saya tuh di dalam mall. Sore udah selesai makan,
Udah selesai makan nih, dia bayar aja makan modalnya murah loh, 25.000. Sekarang udah lebih kali ya. Ayam 1, nasi 1, Udah mau goban. minum, hah? Goban lebih. Goban, Kengli lah, udah puluhan tahun yang lalu teman-teman. Tapi naik waktu itu 100%. berarti sekitar umur 20-an. 27, 28. 27-28 ya? Iya. Awal-awal Iya. masuk tuh ya? Iya, jadi waktu saya udah selesai, diajak makan, fit, ayam saya hilang tulang-tulangnya. Langsung teman-teman, leader itu harus cekatan. Nah, saya tuh belajar dari dia. Hilang semua ya, habis itu langsung dia keluarin kertas. Set, itu adalah ilmu, strategi, dan sistem teman-teman. Ya, langsung dia jelaskan jenjang karir, komisi, bonus berapa. Nah, teman-teman, saya datang ke Jakarta tuh pengen hidup lebih baik. Ya, sekali dijelaskan, waktu dia bilang ya, dia bilang gini nih, bonus, komisi. Nah, Milton tolong ya. Nah, kayak ini kerja sama plus dong buat Milton ya. Nah, teman-teman, simpel loh. Dulu dia cuma jelasin saya kayak gini, komisi, bener nggak? Komisinya berapa teman-teman? 30 tahun pertama. Bonus berapa? 12. Tahun kedua berapa? Bonus berapa? Ketiga, keempat, kelima? Total berapa? Berapa? 100,5%. Kalau dulu 99%. Dulu yang dulu ya. Ini yang sekarang. Ini kan yang unit link. Kalau tradisional kan beda. Teman-teman, waktu atasan saya ngomong, dia cuma ngomong begini. Dia bilang, lu dapat komisi. Satu kali kamu cerita, kamu dibayarnya 2 tahun. Saya langsung mikir, coba sekali lagi lu ngomong kok. Saya pengen tahu. Coba lu ngomong sekali lagi. Sekali kamu ngomong dibayarnya 2 tahun. Gila. Saya kerja sama Asun. Omset saya 300 juta. 0,01 kagak dibayar. Ngerti nggak? Nah, bukan Sun ya. Jangan salah. Kebetulan bos saya namanya Asun ya. Nah, jadi teman-teman lu tahu nggak? Itu otak yang saya dikerja sama dia kagak dibayar. Waktu dijelaskan kayak gini, otak saya itu udah nggak tenang. Wah, saya bilang ini mah dahsyat. Ibarat kata teman-teman ya, kamu udah dikasih tahu, ya kondisi sekarang yang saya alami, saya nggak dibayar nih waktu kerja masih Asun tuh. Posisi kan masih kerja. Jadi waktu itu saya bilang, wah kalau kayak begini, caranya gimana kok? Ngerti nggak teman-teman? Nah kalau kita udah sadar, kita udah tahu, lu orang kok nggak usah banyak cingkone. Ngerti nggak? Ngerti nggak sih cingkone? Banyak itu, ini lah ribet amat sih hidup, bener nggak? Udah tahu hidupnya susah, masih aja belagu. Dikasih tahu nggak nurut, bener nggak? Betul. Kamu nurut kan? Nurut dong. Oh nurut, dia terpanas. Selama saya ngomongnya depan panggung, pegang mic pasti nurut. Berarti di belakang belum tentu nurut ya. Ya. Jadi intinya dari situ, saya langsung menyerahkan diri jadi agent. Wih, tepuk tangan dong. Kayak gitu ya. doang. Ya. Ci, berarti dari Cici kenal sama manajer itu sampai ajak ke McD itu berapa lama, Ci? Waktu itu dia baru masuk. Jadi saya sama bos saya kan sudah 4 tahun. Dia baru masuk kerja. Dia baru masuk, habis itu ajak makan McD langsung jelasin ini. Iya. Oh. Jadi saya kenal dia nggak lama sih sebenarnya, saya nggak kenal dia tuh paling dia kerja paling cuma setahun. Jadi waktu itu saya pilih agent. Oke. Teman-teman, yang ngajak saya jadi agent ada 3. Manajer saya 1, teman wihara saya 1, teman SMA saya 1. Dan saya lihat karakter mereka masing-masing. Kalau saya ikut teman SMA, dia ini bisanya apa? Ngerti nggak? Teman-teman, apalagi zaman sekarang, kalau kamu nggak punya keahlian, saya dulu aja nggak punya keahliannya belagu. Nyarinya leader yang hebat, yang bisa support saya, bener nggak? Dari segi pengalaman, saya pasti pilihnya orang yang high, nggak mungkin low. Bener nggak teman-teman? Karena saya posisinya low, saya carinya yang high dong, bener nggak? Saya pasti maunya dibentuk orang yang benar-benar sukses. Saya nggak bakal mau ikut orang yang tidak sukses. Nah posisinya teman-teman saya yang 2 orang itu belum punya apa-apa. Yang satu pendiam, yang satu tidak pandai bicara. Iya enggak. Nggak punya teman. Iya. Terus pakai Pak Sudin tuh. Nggak ngerti
gila kan beda-beda. Oh, iya. Beda-beda kan. Cuma orangnya kalau ngomong nggak suka, maksud tuh gue bingung. Dia aja pendiam, gimana saya ikut dia ya? Ngerti nggak? Kalau saya nanya gimana? Bener nggak? Nah, jadi intinya teman-teman, apalagi zaman sekarang, orang itu lihat kita. Saya aja 15 tahun yang lalu lihat leader saya tuh bisa apa? Paham nggak maksud saya? Padahal saya tamat SMA dari Bangka, kagak ngerti apa-apa, belagu banget, milih leader, apalagi zaman sekarang. Lu kalau nggak punya keahlian, orang nggak bakal ikut kamu, teman-teman, serius. Kalau kamu nggak bisa dijadikan panutan, tidak ada yang mau ikut kamu. Saya jamin 1000%. Karena saya pun begitu. Dan tim saya tanya, kenapa kamu mau balik padahal 15 tahun udah nggak aktif di saya. Dibanding yang lain, kamu punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Jadi saya tuh tiap kali tuh selalu nanya tim saya, coba dong kamu kasih masukan ke saya, apa kurangnya saya. Saya nanya loh, biar saya bisa upgrade, ngerti nggak teman-teman? Biar saya bisa bertumbuh, jangan kita dikasih masukan negatif, bener nggak? Ngedumel, bener nggak? Marah. Justru saya senang dikasih masukan. Nah, saya tuh yang paling sering dikasih masukan adalah sama Ko Abing. Ya, kalau ngundang Ko Abing lu tanya deh, Ci Elis, Ci Siam, WAP, 4 orang itu yang paling ganas kalau ngomong siapa? Nah, tuh tahu jawabannya. Tapi memang karakternya begitu, tapi dia nggak galak, tapi waktu dia menyampaikannya itu nggak enak, tapi itu membuat kita bertumbuh. Salah satu saya berkat ini juga salah satu dari Ci Siam juga, karena dia banyak ngajarin saya, tapi sekali ngomong tuh pedas banget, pedas ngomongnya. Sekarang aja jauh lebih baik sih. Ya udah selesai kan undang dia. Nah, nggak maksudnya, tapi nggak salah karena tiap orang itu kan bertumbuh semua. Makin hari dia upgrade diri kan. Nah dari situ saya akhirnya memutuskan, oke, saya jalani prudensial dan saya masih lepas jubah saya sebagai pelayan toko. Ngerti nggak teman-teman? Jadi saya tanya sama leader saya maunya apa? Dia tanya saya, kamu mau income berapa? Kok saya nggak usah muluk-muluk. Gotiau aja kok. Tahu Gotiau? Manajer Ko Abing nih, Ci? Bukan. Oh, bukan. Dia yang rekrut tapi dia udah nggak ada. Oke. Bisnis ini mah bisnis pilihan. Orang yang bertahan akan tetap stay di bisnis ini. Biarpun dia seorang manajer ataupun apapun, tapi kalau dia tidak bertahan, dia pasti akan menghilang. Dia nggak ada lagi, leader saya tuh nggak ada. Lu masih bertahan di bisnis ini, apapun yang terjadi, lu pasti nyampe, saya jamin 1000%. Kalau mungkin leader saya, kalau dia bertahan, pasti dia dahsyat. Bagus dia leader saya itu. Nah itu dia nggak ada, jadinya saya langsung larinya ke Ko Abing. Ko Abing itu adalah kakek saya, jadi saya sebenarnya nggak kenal dia. Hebatnya di bisnis ini, kita tuh nggak peduli, lu dari manapun nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama mau sukses. Betul. Kayak gitu. Nah waktu mulai agent gimana tuh, Ci? Awal-awal? Semua di prospek di Glodok apa kemana, Ci? Nah, kan saya bilang, pertama itu saya masih lepas jubah sebagai pelayan. Jadi teman-teman kalau mau sukses di bisnis ini, teman-teman jangan pakai jubah yang ada pada teman-teman saat ini. Benar-benar harus jadi gelas kosong, jangan ada isinya, jangan kayak aqua. Gimana bisa diisi? Mau diajarin penuh, tumpah. Bener nggak? Lu mesti benar-benar jadi gelas kosong. Nah saya itu benar-benar mau belajar dari penampilan saya ubah. Dulu kan tahu kan, pakai baju merah, dijepit rambutnya, kaos oblong, celana, sandal jepit, celana jeans, pokoknya awut-awutan lah. Kata leader saya, nggak bisa ya, lu mesti berubah. Oke. Nah karena saya mau berubah, saya nggak cari sepatu, bener nggak? Sepatu terus cari baju kemeja, semua saya ubah teman-teman. Penampilan berubah. Punya budget nggak? Kagak. Cari itu yang di matahari, lambangnya biru. 50 plus 20%. 50 plus 20. Baju saya semua waktu jadi agent, itu semua tuh di pasar baru teman-teman. Bajunya semua yang murah-murah semua. Nggak masalah kok murah, yang penting kan sopan. Layak dipakai. Lu mahal, cuma buat gaya-gaya, tapi lu nggak prospek ngapain? Mending gak usah pakai baju mahal, tapi lu buat gaya-gaya. Flexing buat apa? Bener nggak? Lu mobil mewah, tapi lu nggak pakai buat rekrut, nggak ada guna juga. Lu punya segala-galanya, tapi lu nggak praktek aktivitasnya, nggak ada guna. Mending lu nggak usah pakai semuanya, tapi lu bermanfaat buat orang lain. Wih, kasih aplaus dong, iya. teman-teman. Nah, jadi
Dari situ saya belajar, ya. Jadi saya tuh benar-benar mau belajar. Kalau ditanya mau belajar, saya salah satu orang yang paling mau. Pokok dikasih masukan saya selalu terima, ya. Berarti ke lapangan prospek itu ditemenin apa awal sendiri semua, Ci? Saya memang lebih suka itu sendiri sih ya. Sendiri ya? Ya, bagi saya tuh gini. Pertama, kamu mesti ngerti dulu cara ngomongnya, ya. Kalau dulu orang bilang saya kaca pecah kalau ngomong, suaranya berisik kalau orang Bangka itu. Berarti Sabtu training. Kalau ngomong bener tuh orang Bangka emang begitu. Tapi enggak kok, lama-lama dia bisa mainkan. Lama-lama kaca nggak pecah, retak doang, Ci. Masih aman. Enggak, kalau sekarang udah kalem. Udah kalem kita ya? belajar. Oke. Nah, dulu waktu prospek ini ke lapangan kan berarti Sabtu training, habis itu belajar lagi sama leader, baru turun ke lapangan sendiri tuh, Ci? Iya, dulu saya masih part-time. Part-time, Part-time setiap pulang dari toko, dari kantor, saya jam 6 sampai jam 10 ketemu orang. Wajib kudu harus. Minimal 1. Karena kenapa? Karena income saya kan 8 tahun kerja kan 2 juta. Saya masih samakan dalam waktu 3 bulan. Jadi saya kalau agent mau full time, saya bilang, lu punya biaya hidup gak 6 bulan ke depan? Kalau lu gak punya, gak usah. Lu samakan dulu income, ada pengganti. Dan itu saya pakai buat saya pribadi. Saya kan gak ada tabungan. Saya kan gak ada gaji pengganti kalau saya langsung full time, bener gak? Berarti kan saya harus dapat income dulu dong di Pru, samain dulu. Nah 3 bulan saya langsung dapat income. Sama kayak di Pru baru saya full time. Oh dalam 3 bulan ya? Iya. Kebayang gak Ci dulu kira-kira prospek berapa orang? Gila sih. Gila itu gila angkanya ada udah gila ya. Kalau masih part time saya kerjanya minimal setiap hari 1. Waktu Sabtu mungkin 2. Waktu Minggu habis pulang dari wihara biasanya 2 juga, 2 atau 3. Ini part time nih? Iya, part time loh. Jadi saya part time pun saya jalani serius. Biarpun part time, yang penting lu full heart. Lu percuma full time kalau lu nggak full heart, mending kamu part time tapi kamu full heart. Karena udah ada hatinya dulu. Bener nggak? Nah, kalau udah full heart, ya harus full time lah. Bener nggak? Udah full heart, duitnya udah oke, ya lu masih full time, jalaninnya serius. Nah, jadi saya itu nggak banyak saya tuh tahu apa yang saya mau, jadi saya tuh nggak banyak di epus-epus sama leader, enggak. Saya tahu apa yang saya mau, lu nggak usah butuhin saya bisa jalan sendiri. Saya lagi mencari orang yang kayak saya, cuma belum nemu. Nah, waktu kan berarti sih dari kasir, dari yang sebenarnya nunggu aja gitu kan, nggak pernah ditolak orang, nggak pernah orang bilang say no, nggak pernah gitu lah ibaratnya. Enak aja. Waktu di kasir dulu sih, waktu di toko. Banyak ditolak. Di toko. Saya nggak prospek toko, saya nggak. Oh enggak, tapi saya mainnya itu adalah dari referensi. Oh. Kalau temen gelodok nggak mungkin bisa nabung, orang gajinya beti-beti sama saya. Bener nggak? Mau prospek bos-bos, saya juga kagak begitu kenal. Mau open langsung saya jadi agent, yang ada saya dipecat. Benar? Nah, jadi saya nggak berani ngomong. Nah, jadi yang saya lakukan adalah Cici saya punya teman, Koko saya punya teman, adik saya punya teman, teman di wihara juga. Jadi saya nggak punya teman yang saya prospek. Jadi murni saya semua referensi. Saya tidak ada keluarga, nggak ada teman, semua langsung main yang ketiga, yaitu referensi teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya itu adalah gini teman-teman, ini kan udah zamannya ber ya, udah jantungnya udah mau copot nih semua nih kayaknya ya. Nah, jadi sekarang itu yang perlu dilakukan, kalau kamu memang mau sukses, mau promosi, mau capai prestasi, kamu harus datangin kamu punya keluarga, siapa kira-kira yang bisa kasih kamu nama, kayak saya kan Koko. Nah, waktu itu saya ke Banjarmasin, ajak adik sama Koko saya langsung ya. Saya bilang sama Koko saya, gila ya di sini banyak manusia banget ya. Jadi sekali nyampe, saya bingung, gila ini manusia orang Bangka semua ternyata ngumpulnya di sini ya. Jadi alat-alat berat itu semuanya megang orang Bangka. Ya, jadi langsung saya bilang oke, habis ini saya minta temen kamu saya prospekin. Nah, jadi intinya saya minta izin dulu Milton sama Koko. Nah, Koko saya pun saya cuci otaknya. Ngerti nggak teman-teman? Saya bilang, lu mau nggak sukses adik lu? Tanya dulu dong. Bener nggak? Lu mesti tanya dulu kalau mau minta referensi.
Lu tanya sama mama kamu, "Mah, kamu mau gak saya jadi anak mama yang sukses?" Tanya ya. dulu. Pasti orang tua jawabnya mau dong. Nah, kalau nggak mau berarti ada sesuatu. Iya. Ada sesuatu lu ngomongnya nggak pede. Lu sendiri aja bingung mau jadi agent aja nggak jelas gimana orang tua bisa kasih lu referensi. Bener nggak? Jadi hawanya kita yang harus positif. Hawanya kita energinya harus tinggi. Nah, waktu saya ngomong sama Koko, saya bilang, "Lu mau nggak adik lu sukses, kaya, keren, cantik? Pokoknya segala-galanya. Gua nggak cukup, gue cuma minta lu kasih saya nama-nama orang ini yang punya toko. Lu tinggal cukup telepon mereka, telepon, kling ya. Lu bilang, bro, ini adik saya ditugaskan dari Jakarta, katanya dia mau survei apa, gua kagak ngerti lah. Lu dengerin lah ya, 5 menit, 10 menit katanya, selesai tutup. Tugas lu itu doang ya, lu gak usah ngomong apa-apa." Itu Koko saya. Berarti dulu sepede itu langsung pokoknya gerak aja dulu ya. Sempat waktu ditolak gimana sih awalnya? Gak peduli. Nggak peduli ya? Saya percaya 2 tahun lebih besar daripada ditolaknya. Wih, tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Benar nggak? Nah, kenapa teman-teman ingat kalau saya ketemu satu orang, hari ini saya ketemu kamu nih Milton, saya prospek kamu nggak mau. Kan 24 kali anggap ongkos saya hilang 1 bulan. Saya masih ada waktu 23 kali akan prospek kamu kan. Ya udah kan masih ada duit di dia. Lu tenang aja. Dia bukan nolak kamu, dia cuma nolak produknya karena dia belum tersadarkan. Ngerti nggak? Belum momentumnya. Nah, saya ketemu lagi nih seminggu, nolak lagi nih kedua kali. Komisi saya di Milton itu masih ada 22 kali. Jadi ininya saya pegang. Bener nggak? Saya tanya sama Budi, Bud, lu prospek orang, paling banyak closing pertemuan keberapa? Paling banyak deh lu cari. 10, enggak, maksudnya satu orang sampai dia closing berapa kali lu ketemu? Dulu waktu agent, jangan sekarang. Kalau sekarang mah langsung dia. Siapa yang nggak takut sama EOY, bener nggak? Dulu, zaman dulu. Coba, Lydia juga boleh lah. Nah, ini udah buktinya tah. Mereka 2-3 kali teman-teman. Lu ngerti nggak? Jadi mindsetnya tuh lu ubah. 3 kali saya ketemu si A, dia belum closing, berarti masih 21 kali komisi saya di dia. Maju terus nggak kita? Maju terus. Maju. Jadi pola pikir saya tuh simpel itu, sesimpel itu doang Milton. Saya tuh nggak ada yang apa ya? Saya tuh nggak terlalu kayak orang itu baper gitu loh. Nggak ada. Orang kagak ada duit, lu belum tahu sih hidup kagak ada duit tuh gimana. Sekolah SD dikasih ke tante, kagak punya uang. Tinggal sama tante 1 tahun. Lu pikir enak tinggal sama keluarga lain? Kagak enak, mending ke rumah sendiri, biarpun gak ada duit, bener gak? Nah, jadi pengalaman hidup itu ya, harusnya yang membuat, apa ya, kalian harusnya bersyukur sih kalau belum pernah ngalami, serius loh. Lu kalau belum pernah ngalami masalah, lu bersyukur ada kesempatan dengerin masalah orang lain. Jadi saat kamu ngalami masalah, kamu tuh gak perlu ngalami, tapi kamu udah tahu ancang-ancangnya tuh harus ngapain. Ngerti ya? Masa udah tahu nih ada lobang di tengah-tengah, lu udah dikasih tahu sama leader jangan lewat situ, lu masih lewat berarti lu cari mati. Bener nggak? Lu udah dikasih tahu jangan pakai cara ini, lu tetap pakai, lu cari mati, lu bunuh diri, ya kan? Betul. Nah, saya ngomongnya sadis nggak sih? Enggak sih, aman, sikat. Iya. Kalau saya di wihara ngomongnya nggak kayak gini loh, lembut, berubah. Tapi di duniawi harus begini, kan harus seimbang. Bener nggak? Harus disesuaikan dengan kondisi kan? Betul. Nah, ya. Berarti waktu awal join jadi agent itu langsung kejar UM tuh ya? Waktu itu belum. Saya masih sesuai standar. Agent, PUM, UM, SUM, AM ya. Kalau sekarang luar biasa banget loh. Luar biasa dahsyat, yes, mantap. Loh, orang capai AB cuma 900 juta. Kita dulu 2,7. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lu orang mah kebangetan kalau kagak capai. Bingung saya. Serius loh. Gampang gak dulu buat kita? Benar gak? Setengah mati kan? Saya tutup 3,2 M. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Prospeknya tahu gak kemana? Mau tahu prospeknya? Ke Pagar Alam, Bengkulu, kemana? Ke Sampit, ke Kupang, Pelabuhan Ratu, naik mobil sendiri. Lu bayangin teman-teman, keliling
Sekarang udah beda, kan udah tahu caranya. Bener nggak? Jadi kalau ditanya, saya kerjanya dulu gila, sehari itu bisa 5, bisa 6, bisa 7. Udah kayak orang gila, kerjanya tuh nggak ada pakai strategi lah. Kalau zaman sekarang lu jangan suruh saya kasih strategi buat US Team, kagak ada. Caranya adalah kagak ada pakai motivasi, lu kerja ketemu orang semakin hari semakin banyak. Jaga minum vitamin yang banyak. Tidur kurangin. Mati juga tidur selamanya. Ya, nggak usah tidur lama-lama. Ya, lu mati juga tidur. Biar bisa bangun. Tidur bener kurangin kan? Ya. Jangan bilang lu kurang tidur lah, nggak ada. Ya. Nggak ada tidur lah. Tidur deep itu paling banyak itu 4 jam. Orang normal tuh 2 jam. 4 jam itu pun kalau lu bener otaknya pakai kesadaran, jago bisa meditasi, yang lu bener-bener bisa kontrol lu punya pikiran, baru bisa tidur deep. Itu kata Kostari Sandi ya, 4 jam orang yang bener-bener high banget itu maksimal. Kalau tidur kita ya sebenarnya? Iya, tidur lama. Karena apa? Tidurnya nggak nyenyak, nggak deep. Dia nggak deep, nggak tidur nyenyak. Nah, jadi kalau lu nanya apa lagi? Gue nanya jauh. Kasih plus dulu dong teman-teman ya. Oke. Nah, Ci, sebenarnya apa sih yang bikin Cici itu kalau aku lihat dari awal join, maksudnya emang udah punya, emang tipe orang yang motivasinya tinggi gitu loh. Nggak perlu diobok-obok, nggak perlu kayaknya nggak pernah disuruh datang ke kantor juga udah datang ya, Ci? Saya tahu diri, pede. Zaman sekarang tuh orang tuh nggak punya ini nih, banyak ininya hilang. Nih, tahu diri kalau hidup susah, lu mesti ngapain, bener nggak? Ini, kalau kamu tahu diri, kamu tahu kamu mesti ngapain hidup kamu ini mau dibawa kemana. Nggak perlu motivasi leader, nggak perlu harus dibangunin istri, suami, anak, orang tua, nggak perlu. Kalau kamu punya tahu diri, kondisi hidup kamu nggak enak, lu mesti tahu harus ngelakuin itu. Bener nggak? Kalau ini lu kuat, saya jamin 1000%. Jalan itu pasti ada buat kamu kejar promosi maupun prestasi. Karena kamu tahu diri, kondisi kamu sekarang udah oke belum? Hidup kamu udah oke belum? Bener nggak? Kalau hidup kamu nggak oke, ketemu kendaraan yang begini cepat, yang cepat sukses, lu nggak bisa tahan, berarti ada yang salah pada otak kita. Bener nggak? Ya kan? Karena manusia tuh dasarnya nggak ada yang negatif. Kalau negatif nggak mungkin lahir di dunia ini. Bener nggak? Karena kan mama papa ngelakuin hubungan lahirnya kita. Bener? Jadi positif. Kalau nggak positif gimana lu bisa lahir? Jadi dasarnya manusia tuh nggak ada yang negatif. Cuma karena dia kebanyakan negatifnya itu karena di lingkungan komunitasnya negatif, jadi dia jadi negatif. Jadi mesti keluar dari lingkungan itu. Nah, kalau saya setiap hari afirmasi, visualisasi, saya mau dipertemukan dengan orang sukses, orang hebat, orang keren, orang bijaksana, orang apa-apa saya sebutin. Dan itu datang secara alam semesta, teman-teman. Lingkungan ini, komunitas saya, ngajakin saya main golf. Ketemu orang nomor 1 di Bangka. Ngerti nggak? Ketemu pemilik-pemilik bisnis di Bangka. Ngerti nggak teman-teman? Karena saya pantas nggak? Saya layak nggak? Saya layak nggak? Nah, kebetulan tahun ini saya banyak upgrade diri saya. Saya ikut coaching, saya belajar coach, saya belajar apapun itu untuk upgrade diri saya dulu. Karena saya sadar selama ini saya selalu menyalahkan pihak luar. Maksudnya gimana tuh sih? Dalam arti kata gini loh. Tim saya dulu banyak adalah 8 leader, habis itu kan menghilang. Introspeksi diri dong, habis itu saya jualan, ya dong. Nggak mau rekrut, ya. Habis itu saya sadar, WAT meninggal. Dia meninggalkan bisnis, saya meninggalkan klien kalau saya mati. Bener nggak? Berarti ada yang salah dengan otak saya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi kan almarhum Wong Agus Cahyadi meninggal waktu masih di rumah duka, ya hari ketiga baru dalam proses kremasi. Itu kantor pusat itu memindahkan rekening dari almarhum langsung ke istrinya. Saya lagi di rumah duka itu pun langsung merinding. Ngerti nggak teman-teman? Saya bilang gila ya bisnis ini ya. Bisnis ini nggak main-main loh teman-teman. Kalau kamu jalaninnya serius, tidak main-main, hasilnya pun juga nggak main-main. Bener nggak? Nah, jadi dari situ saya bilang ini luar biasa. Nah, waktu WAT meninggal kita ranking 5. Waktu WAT meninggal di rumah duka, besoknya
update kalau nggak salah tanggal 1 November 2020 kita ranking 3. Lu paham nggak teman-teman? WAT masih hidup kita ranking 5. WAT udah meninggal kita ranking 3. Luar biasa nggak? Luar biasa. Sistemnya udah jalan. Timnya udah jalan sendiri. Bener? Ya kan, Ma? Dari situ tuh titik balik saya sadar. Gila loh bisnis asuransi ini ya. Saya nggak peduli. Si Alien lah, si Manulife lah, si Micin lah. Aduh, lu orang ngapain sih ngurusin hal-hal yang nggak beres? Bener nggak? Lu beresin aja otak lu. Ya kan? Kalau otak lu nggak beres aja, sampai kapanpun pasti ada selalu datang tuh si Micin. Pasti datang tuh si Alien. Tergantung diri lu nya gimana. Bener nggak? Siapa yang nggak heboh 2015? Betul. Ya kan? Semua orang dibawa tuh ke Alien. Bener nggak? Tapi kita nggak kena imbas. Ngapain kita pusingin hidup orang? Yang kita pusing itu hidup kita mau dibawa kemana? Ya kan? Jadi, ya kesadaran saya tuh timbul. Saya fokus rekrut tahun ini. Makanya capek MYL sibuk. Karena tahun ini saya back to basic. Ya, bisnis ini adalah bisnis rekrut. Seperti US Team lah dahsyat. Bener nggak? Rekrut timnya luar biasa. Bener nggak? Nah, jadi dari situ saya banyak belajar. Karena bisnis ini adalah bisnis rekrut. Saya ingatnya cuma Herianto aja. Herianto itu income-nya lu tahu nggak berapa? Berapa? Hampir 5M. Lu tahu nggak? Dia kakek buyut kita. Lu kebayang nggak sih? Lu kebayang nggak? Tapi dahsyatnya dia jalani bisnis ini tuh bener-bener fokus rekrut di umur 22 tahun. Nggak heran dia melahirkan siapa? Miracle Agency, berapa banyak? Miracle Agency ada berapa agensi? Ada 3. Miracle di Bangka buka lagi 1, jadi 4. GWS jadi 5. Inspiring 3, 8. Belum Rock Agency. Belum si Niko itu yang Bandung. Belum Andri Gunawan. Lu paham nggak maksud saya teman-teman? Dia melahirkan begitu banyak anak cucu cicit di mana-mana. Kagak heran Herianto sekarang goyang kaki. Bener nggak? Goyang kaki dia men. Nah, saya lihat mereka. Saya lihat Herianto Tandra. Saya lihat Wong Agus Cahyadi udah meninggal. Bener nggak? Ini bisnis. Kalau lu jalanin serius, ini bisnis beneran. Yang nggak bener itu otak kita. Makanya diberesin hari ini. Lewat saya ngomong. Bener nggak? Ya kan? Kayaknya masih sebulan sekali ke sini, Ci. Oh, jangan. Oh, jangan ya? Jangan, ntar lu bosen, ntar saya dicegat lagi. Bener nggak? Enggak lah, kan bisa pulang. kita di benak otak kalau Cici ngomong sebulan sekali, Ci. Meeting leader, meeting AB, Sabtu, nah itu boleh lah tuh. Iya, hari ini udah tercerahkan. Tercerahkan. Ya, senang. Berarti kalau aku lihat sih memang pegangan Cici mungkin dibentuk dari keluarga juga gitu ya. Iya. Tadi pengajaran tadi, terus juga memang bukan tipe, kan ada orang yang tipenya itu mesti didorong, diobok-obok. Nah Cici memang tipenya yang gue tahu diri dan harus upgrade diri, ngapain aja gitu ya. Iya. Terus terang teman-teman, bagusnya di bisnis prudensial ini ya, kita itu bisa belajar. Itu enaknya. Saya nggak ngerti pegang laptop, saya belajar. Saya nggak ngerti loh laptop, karena kan saya kerja di Glodok itu cuma megang buku. Sama buku kas panjang sama pena kalkulator. Nggak ngerti laptop, saya belajar. Terus saya nggak ngerti bikin email, saya belajar. Ngerti nggak? Saya nggak ngerti apapun. Saya nggak paham sama sekali. Hebatnya bisnis ini, dia kagak lihat lu mau jadi, maksudnya dari latar belakang biasa sampai luar biasa, lu tetap bisa sukses. Yang luar biasa, Kowisri. Saya lihat Kowisri aja mau jalanin prudensial aja saya udah nggak bisa ngomong. Lu orang nggak sekaya Kowisri, nggak sepintar Kowisri, lu nggak mau jalanin, lu bego. Serius, nggak apa-apa, memang ngomongnya harus kasar nih. Benar nggak Lydia? Nggak benar, tahu nggak kenapa? Saya bareng Kowisri itu tahun 2018. Ya, tahun 2018 saya bareng sama dia. Dari mau ke Paris ya, saya ingat Ci Audra sama Kowisri, saya ngobrol sama dia. Dia ceritain tentang bisnis di luar sana tuh kayak gimana teman-teman. Saya bilang, aduh gila, karena baik banget saya bisa duduk sebangku sama dia. Lu kebayang nggak? Pak Wisri, Ci Audra, saya. Dari Jakarta sampai Paris itu hampir 18 jam ngobrol terus, dari buka mata sampai tutup mata, buka lagi tutup lagi, ngobrol. Saya tanya-tanya, kok gimana menurut Koko bisnis prudensial bla 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 bla. Kagak ada momen teman-teman, bener nggak? Saya bersyukur sekali. Pulangnya dari Denmark, dari Norway, kita kan extend bareng waktu itu.
sebangku lagi sama dia, satu pesawat. Jadi gue banyak belajar tuh salah satu dari Pak Wisri sama Ci Audra. Plus dong buat mereka juga ya. Karena kenapa? Hebatnya di bisnis ini kita nggak kenal deket, tapi kita bagi apa yang kita punya. Itu loh biasanya bisnis ini. Jadi waktu saya banyak belajar dari Ko Wisri sama Ci Audra, iya ya, gila ya, saya harusnya tahu diri nih. Tahu dirinya tuh makin tinggi. Lu tuh siapa? Mereka ini orang kaya. Bener nggak? Lulusannya dari Amerika, pemilik bisnis, pintar, jago investasi. Siapa yang nggak tahu Pak Wisri Sanro? Dia tuh CEO-nya Astra Singapura. Ngerti nggak teman-teman? Saya ngeliat dia aja sampai gemetaran. Gila, saya sebangku sama dia, satu pesawat. Nah untungnya udah kenal kan. Oh gitu ya. Jadi intinya teman-teman, saya suka banget belajar dari orang yang benar-benar sukses. Suksesnya maaf, sukses di dalam, sukses di luar. Batinnya juga beres, otaknya juga beres. Kalau batinnya nggak beres, otaknya yang beres, saya nggak mau. Kenapa? Gimana tuh, Cik? Intinya luar dalam harus sama. Ngerti nggak? Jadi saya tuh mencari lingkungan yang positif. Saya tidak akan mengizinkan diri saya dipenuhkan dengan orang yang negatif. Biasanya alam semesta akan mendukung dan dia tidak akan mempertemukan saya dengan orang tersebut. Nah saya baru closing 2 case 600 juta api. Ya, jadi saya visualisasi itu nasabah. Nasabah itu dia nggak mau closing. Ya udah 7 tahun produk warisan. Dari produk warisan buka sampai warisan tutup, dia kagak mau tanda tangan. Ketemu dia Pruwel, dia nggak mau naik. Dia bilang dia nggak punya duit. Teman-teman, saya kan sekarang banyak aktivitas pagi hari yang ritualnya panjang kali lebar. Ya setiap pagi itu 1 jam lebih. Jadi saya lakukan afirmasi visualisasi. Si A hatinya terbuka mendengarkan produk ini. Si A hati terbuka mendengarkan ini. Dan dia dengan mudah tanda tangan tanpa ada perlawanan untuk tanda tangan apa yang saya sodor. Ngerti nggak teman-teman? Dan nasabah itu ketemu sama saya tanggal 26 Agustus setelah kita ikut acara ALC di Ancol. Saya pulang Bangka, yang saya bilang saya sering pulang Bangka sembayang. Kalau ritual sembayang saya memang paling taat ya. Tradisi orang tua saya paling taat. Jadi udah bisa, mungkin itu efek sembayang kali kayaknya. Jadi pulang dari Bangka, saya pulang dalam hitungan 1 minggu saya pribadi closing 600 juta api, tim saya closing 400 juta. Jadi issue saya 1,1. Ya jadi NLC itu saya issue-nya hampir 1,2 M. Makanya saya ranking 2. Maksudnya saya nggak tahu juga itu dapat dari mana. Ngerti nggak? Nah jadi intinya teman-teman, yang saya lakukan adalah saya percaya orang itu pasti mengizinkan diri dia untuk tanda tangan. Nah waktu saya ketemu dia nggak mau tanda tangan Pruwel. Ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa lu masih baper? Abis itu kertas saya keluarin. Set. Nah, lu tahu nggak Prudensial lagi ngeluarin produk ini luar biasa dahsyatnya, cacat mantap. Yang ini kan nggak mantap, dia nggak tanda tangan. Singkirkan, ganti yang baru dong. Jelasinnya produk Anugerah 5 tahun berapa, 10 tahun berapa, 15 tahun berapa, bayar tahunan berapa, extra UP dapat berapa. Enggak semua orang yang bisa ambil produk ini, hanya orang tertentu. Karena saya spesial jadi agent punya member ultimate, kamu bisa free tanpa Medika 8M. Gitu. Makanya kenapa harus MDRT? Ada maksud dan tujuan. Saya menjaga saya MDRT salah satunya untuk closing big cash. Issued kan 8M, nggak perlu Medika check up. Udah, oh gitu ya Cez. Ya udah tanda tangan. Padahal ini nasabah nggak mau upgrade, tanda tangan. Bayar tahunan 255 juta. Wih. Jadi intinya teman-teman, ya kalau kitanya udah beres, orang beres itu datang semua. Tapi kalau lu yang nggak beres, orang beres itu tidak akan datang, yang datang orang yang nggak beres semua. Jadi perbaiki dulu kitanya, ya, sambil memperbaiki diri, ya. Berarti memang Cici tipenya tuh, kalau aku lihat nih kayak 15 tahun kayak nggak pernah down, Ci. Hah? 15 tahun nggak pernah down ya kayaknya ya. Kayaknya jalan terus nih kalau tipe-tipe adalah begini. Saya manusia, kan saya larinya ke biksu, nggak mungkin ke manusia biasa yang penuh dengan duniawi. Bener nggak? Kalau lagi problem tuh jangan cari manusia. Orang dia aja problem, lu gimana bisa cari dia? Saya kalau cari Tuhan takut dipanggil, Ci. Enggak, lu salah manggilnya. Lu cek dulu dong. Saya jawab, saya naik nanti. Lu panggilnya lewatnya masih manusia. Oh iya, oke. Lu kalau panggil Tuhan emang lu udah pernah naik? Jangan dong. Nah, kalau naik lu gak bisa balik, WAT aja gak bisa balik, bener nggak? Kita mau tuh WAT balik. Lo orang kabur lagi, bener nggak? Iya. Kalau saya enggak.
Nah, Oke, nah Ci, benar-benar ngejaga mood ya berarti ya, ngejaga mood, nggak jaga pikiran segala macam. Terus kalau kita bilang apalagi akhir tahun nih, mungkin banyak orang-orang yang mulai pesimis di luar sana, orang-orang yang mulai negatif, itu gimana Ci ngatasinnya Ci? Bentar ya, coba. Nih ya, saya pegang ini teman-teman ya, dari April 2000, saya memang dari awal tahun, pokoknya beberapa tahun ini tuh saya lebih banyak mencari coach buat saya pribadi, ya. Jadi saya tahu saya butuh apa, ya. Jadi saya mencari itu dari April 2024, ya. Saya banyak belajar dari sosok beliau ini, ya, Coach Sari Sandi. Saya praktekin bener-bener itu efek dampaknya luar biasa buat tim saya maupun di sekeliling saya teman-teman. Kenapa? Sayanya dulu diberesin otaknya, ngerti nggak? Nah kadang kan kita menyalahkan kondisi dan keadaan, tapi kita nggak pernah upgrade diri, bener nggak? Nah jadi ini yang sangat luar biasa sih teman-teman, salah satu sih sikap yang luar biasa. Kan tadi kamu bilang apa tadi? Ituin tim apa? Nasabah ya? Iya. Kenapa? Tadi sorry. Tadi pertanyaannya? Pertanyaan gue ya. Dia energinya di bawah saya lihat tadi ya. Mas dong Bu Milton. Kayaknya cara nginin ide buat tim ya atau nasabah ya tadi ya kamu ngomong ya. Hah? Oh akhir tahun Ci. Akhir tahun kan banyak orang-orang yang mulai negatif, banyak orang-orang yang mulai pesimis gitu kan. Nah itu gimana Ci menghandle-nya Ci? Nih ya. Mungkin orang itu ada di sekitar kita, satu komplek, satu agensi, satu tim. Nah itu gimana Ci? Baru saya mau ngomong ini, kamu Wah, ngomongnya itu cocok juga lah ya. ini. Ini kertas mahal nih Ci. Iya mahal. Iya mesti di print, habis itu bawa pulang nih. Iya, jadi teman-teman sikap yang luar biasa, ya baik lu mau ketemu calon nasabah atau apapun lu mesti punya 3. Pertama pikiran lu harus positif. Setelah pikiran positif, nyambung ke hati. Feeling ini dia connect. Antara ini sama ini connect, sama aktivitasnya juga connect. Jadi waktu kamu mikir positif, feeling kamu positif, aktivitas kamu pun akan terbawa positif. Ngerti nggak teman-teman? Jadi ini yang saya pakai, ya. Saya pakai ini benar-benar di tahun ini, ya. Jadi kalau feeling saya nggak positif, saya bangkitkan dulu auranya positif sampai positif. Kadang saya meditasi dulu sejenak, ambil napas, relaksasi sebentar, saya rasakan keindahan, ya. Habis itu baru udah dapet feel-nya, pikirannya udah saya kendalikan, feelingnya, aktivitasnya positif. Jadi caranya itu adalah kontrolnya di saya. Nah setelah kita ketemu klien, ya calon nasabah dia nolak, udah lepaskan aja. Yang penting kita udah lakukan do the best. Bener nggak? Setelah udah lakukan partnya kita, dilepaskan. Hasilnya gimana kita nggak tahu. Bisa aja kan Tuhan lagi merencanakannya luar biasa. Saya aja nggak pernah tahu kalau saya tuh bisa issue selama 15 tahun langsung satu minggu closing 1,2 M. Issue langsung. Itu bener-bener tuh berkat banget, karma baik. Ngerti nggak? Setelah apa? Setelah saya ini tuh 2-3. Ini nggak pernah terjadi teman-teman. Kalau ditanya saya juga bingung dari mana, nggak tahu. Yang saya tahu tuh saya mengizinkan diri saya. Pantas nggak saya mendapatkan nasabah yang big cash? Kalau saya tidak pantas, wajar. Kenapa? Karena pasti Tuhan juga nggak mengizinkan itu kalau kita masih menggerutu, nggak punya rasa percaya diri, benar nggak? Atau harapannya terlalu besar, akhirnya kita kecewa. Itu juga jadi masalah teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu. Saya 7 tahun loh, closing 600 juta itu 7 tahun. Itu adik ipar. Ini mak bapaknya mau masuk nih, hari Rabu saya mau closing lagi. Ya doain aja ya. Kalau ini cetal sih membahana. Ya, karena anak mantu udah masuk, sekarang mak bapaknya. Dia bilang kamu datang ya Ci ke rumah. Oke. Saya bilang mau datang hari Bangkok? Enggak, ntar aja nunggu Cici udah santai banget. Jadi nasabah baik banget. Saya meditasi aja di kebun bantai aja, dia bilang enggak apa-apa, duitnya setor nunggu Cici pulang. Setor aja ke bank, enggak mau, maunya ditemenin. Lu ngerti nggak teman-teman?
Saking nasabah itu percaya sama kita, saya cuma duduk 5 menit nemenin dia ke Bank Permata. 5 menit, selesai. Dah, Cie, yuk kita makan bakmi. Enggak, Cici pantang makan daging. Oh ya, pulang. Saya lanjut tidur. Lu ngerti nggak teman-teman? Saya tuh bingung, kok nasabah sampai sebegitunya ya? Lu ngerti nggak? Dia tuh nungguin saya tuh, saya habis meditasi seminggu, dia tungguin baru dia setor duit. Ngerti nggak? Itu kenapa? Karena ini nih, pikiran positif, feeling positif, aktivitasnya positif. Jadi yang terjadi itu pun positif, padahal orangnya itu nggak positif loh. Orang itu hitung-hitungan. Nah, orang itu hitung-hitungan apa enggak, itu tergantung kita yang narik. Kalau kita nariknya yang positif, dia akan kesedot juga positif. Nah, semua kendalinya itu adalah di tangan kita. Pertanyaannya, kitanya itu punya hatinya bener nggak waktu mau prospek dia? Lu bener-bener hanya untuk kurang target atau lu mau bantu dia? Karena sekarang waktunya udah mepet, bener nggak? Memang kita butuh target, nggak salah dong. Saya juga masih butuh saklek leader, bener nggak? Tapi yang pertama itu adalah waktu kamu nolong dia, bener-bener nggak yang kamu tolong itu manfaatnya buat dia, jangan buat lu. Ngerti nggak, teman-teman? Karena jangan cuma mikir saya kurang omset 500 juta, Boni. Padahal kamu tahu dia punya kemampuan mungkin nggak sampai segitu, tapi kamu paksa, polanya collab. Buat apa? Bener nggak? Itu juga nggak benar. Berarti kita hanya memanfaatkan dia untuk bikin kita naik promosi. Buat apa? Mendingan nggak usah. Bener nggak? Nah, makanya saya sama nasabah saya selalu tanya, apa yang membuat kamu percaya sama saya? Boleh nggak kasih masukan buat saya? Jadi saya sama nasabah itu sebegitunya, teman-teman. Jadi saya tanya, apa kurangnya saya? Boleh nggak Koko kasih tahu saya biar saya upgrade diri? Boleh nggak kau kasih masukan ke saya? Makanya saya banyak dapat referensi dari nasabah semua, teman-teman. Karena saya jaga ini. Kejawab nggak? Kejawab, Ci. Nah, Ci, ini masih panjang waktunya ya, aman ya, Ci ya? Aman ya, Ci. Jamnya nggak ada, ini nggak jalan masih. Ci, ini gimana Cici mendeliver semua ini, semua yang Cici dapat develop di diri Cici ke agent-agent Cici? Maksudnya kan kalau kita develop ke diri kita sendiri, itu mungkin ya kita tinggal belajar, kita implementasiin sendiri, kita tinggal jalanin gitu. Kalau versinya Cici, gimana Cici deliver ini ke agent-agent Cici? Pertama saya dulu dong. Saya ikut, nih ya, saya kasih tahu ya, yang saya lakukan ya. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih yang kamu lakuin tahun ini? Saya bilang begini, aktivitas bintang 5. Pertama, 1, setiap pagi saya pasti bersyukur dan berdoa. 2, meditasi. 3, baca buku. Oh, saya salah kirim ya ke Lydia ya. Saking banyaknya grup Lydia, ada hampir 15. Karena harus di-share di semua grup. 4, baca buku, olahraga. 5, afirmasi, visualisasi. Nah, ini teman-teman, setiap pagi pasti saya percaya kita semua punya agama. Benar nggak? Agama apapun itu pasti sama, mengajarkan kita juga selalu bersyukur. Ini umum teman-teman ya. Saya biasanya doa ya. Saya lakukan meditasi. Meditasi di sini bukan meditasi doa agama ya, tapi meditasi untuk fokus 3 menit. Sampai batasnya 15 menit. Di awal dari 3 menit. Hitungan 1 sampai 7. Napas, tarik, buang, tarik, napas, sampai 7 kali. Ya, udah selesai, saya pasang alarm. Biasa saya baca buku. Baca buku 7 menit, reviewnya 3 menit. Apa yang kamu dapat dari bacaan itu? Ini baca, ini review. Oke, olahraga nggak butuh mahal, nggak perlu nge-gym. Lu naik tangga, turun tangga, naik, turun 15 menit juga keringat. Bener? Nggak perlu olahraga yang mahal. Lu di rumah aja, saya biasa gelar itu matras, di rumah saya yoga. Tiap pagi yang saya lakukan biasa ritual ini, setiap pagi. Ya, afirmasi, visualisasi. Pertama saya berdoa bersyukur di depan altar, habis itu saya meditasi, habis itu saya afirmasi, habis itu saya olahraga, habis itu baca buku. Itu 1 jam, setiap pagi. Tahu nggak kenapa teman-teman?
Karena itu biar kitanya itu banyak melakukan bersyukur. Cici bangun jam berapa, Ci? Saya bangun kadang jam 6, kadang setengah 7. Nggak tentu, kadang jam 5. Saya pakai setting sendiri, nggak pernah pakai alarm. Mau ke kebun Bante, saya bilang, ngomong sama tubuh saya mau bangun jam 4.30. Tak, 4.30 bangun. Bangun teman-teman, karena tubuh kita ini udah siap. Ngerti nggak? Karena kita selalu kasih hal yang negatif sama tubuh kita. Padahal tubuh kita tuh bisa diajak kompromi. Bener kan? Tergantung kamu. Yang mau dikasih makan yang putih atau yang hitam. Kalau yang hitam, muka kita juga hitam. Bener nggak? Tapi kalau putih, muka kita cahaya. Ya kan? Hal-hal positif yang datang. Kalau kita ngomongnya negatif semua yang datang. Ketemu hari ini orang sial semua, bener nggak? Udah jatuh ketimpa tangga, bener nggak? Pikiran negatif tentang satu siang, pagi, malam, seharian itu beruntun lah mengalami hal-hal yang nggak enak. Nah itu bisa terjadi. Nah saya sering ngetes, oh iya ya berarti gue beresin dulu deh ini saya nih. Buru-buru tuh sadar. Nah jadi kayak gitu. Jadi setelah saya lakukan ini, baru saya lakukan aktivitas bintang 5-nya. Aktivitas bintang 5 saya adalah apa? Rekrut aktivitas bintang 4. Rekrut, benar kan? Motivasi agent, training agent, JF juga masuk, jualan juga iya. Nah ini baru siangnya itu di atas jam 9 atau mulai jam 10 sampai jam 8 malam fokusnya ke sini. Ininya udah beres, ininya baru bekerja. Ngerti nggak teman-teman? Lu fokus ke sini, kalau ini nggak ada juga percuma. Tapi dimulai aja dulu yang ini, pelan-pelan. Nah tim saya semua ngelakuin, ya semua. Ya karena saya juga ada kelas camp juga buat mereka. Ya, jadi ngajarin ini dulu. Karena bagi saya tuh banyak orang itu apa ya? Karena mungkin satu hal kali. Saya udah 15 tahun, jadi banyak belajar ya Lydia ya. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Bener nggak? Ada titik itu tuh, ada titik balik. Jadi saya kadang mikir, apa yang saya cari di dunia ini ya? Ada nggak sih masa saya on off di Prudential saya nggak mau lagi jalanin? Ada. Saya manusia biasa teman-teman. Cuma waktu saya balik saya berpikir, kalau bisnis ini saya bisa bantu orang dengan praktek dhamma saya di sini, kenapa saya nggak pakai? Bener nggak? Saya ajarannya Buddhis. Ya, maksudnya tuh dari Bante bilang, kalau kerjaan kamu bisa bantu orang, apa bedanya kamu sama Bante? Ya kan? Bante setiap hari ngurusin umat-umat yang problem. Sama suaminya lah, sama istrinya, sama anak. Kamu ngurusinnya juga sama kan? Mereka juga problem. Problem mereka kebanyakan di apa? Di keuangan. Kalau saya bisa beresin keuangan mereka, mereka tidak nyusahin para biksu, para pemuka agama, ustadz. Bener nggak? Pendeta, pastor, suster. Tugas mereka berkurang. Pemuka agama gak laku nanti? Enggak, iya. tergantung kitanya. Lu kalau bilang galak berarti karena kita yang menginiin energi. Dia galak pasti ada maksud dan tujuan. Enggak, pemuka agama gak laku kalau kita terlalu aktif sih. Enggak, tergantung ininya kamu menyampaikannya dia. Cuma kalau saya dipesankan, kalau kamu udah sukses di bisnis asuransi, cuma satu pesan saya. Jangan sampai kamu diperbudak dengan uang. Jangan sampai kamu diperbudak dengan ketenaran kamu sendiri. Yang akhir membuat kamu tinggi dan tidak bisa lagi turun. Artinya kamu harus selalu humble, harus selalu bersyukur, harus selalu jadi orang itu apa adanya. Paham nggak? Itu hanya sesaat. Dia berputar. Itu roda dhamma. Kalau kita ngomong kapan di atas, kadang di bawah. Kita nggak pernah tahu hidup itu seperti apa. Saat kamu di atas, bagaimana kamu tetap harus humble sama orang yang di bawah. Saat kamu di bawah, bagaimana kamu menyikapi sikap kamu sehari-hari. Bener nggak? Nah jadi makanya sama Bante saya dibilang kalau masuk asuransi masuk sama saya. Dia nggak pernah rekomend sama agen dia yang lain. Karena dia tahu saya. Karena semua biksu masuknya ke saya. Karena yang saya bilang tadi, waktu kamu melakukan itu di dunia nyata sama di spiritual itu sama nggak? Bener nggak? Kamu bagusnya di spiritual. Tapi di dunia nyata cara ngomongnya juga nggak bener. Banyak nipu orang, banyak bohong orang. Buat apa? Lu bisa nipungi diri kamu, tapi kamu nggak bisa nipu yang di atas. Ya kan? Di atas kamu nggak bisa nipu. Tapi sesama manusia kamu bisa tipu. Makanya kenapa saya jalanin Prudential, saya selalu konsultasi sama biksu ini. Karena dia yang ngajarin saya. Tugas kamu ngapain? Bantu orang sakit.
Kalau meninggal dia UP-nya cair buat sekolah. Terus saya bilang kalau dia sakit masuk rumah sakit biaya semua diganti. Sekarang bagaimana kerjaan kamu? Kamu bilang berambisi. Bante aja berambisi bangun wihara. Bener nggak? Kalau nggak ada wihara gimana para biksu membabarkan dhamma? Itu adalah bentuk ambisi, bukan ambisi, tapi ambisi yang benar. Ngerti nggak? Ambisi yang punya tujuan jelas. Bener nggak? Nah, saya langsung mikir, iya juga ya, Bante bagian spiritual, saya bagian duniawi. Apa bedanya saya sama Bante? Makanya saya bilang sama Bante, tadi kan saya ditanya, lu kok tumben bajunya hari ini beda? Maaf, hari ini saya jadi tamu sesaat. Karena saya nggak bisa melayani para biksu, para umat. Biasa saya melayani, dapat tugas masing-masing kan. Saya bilang, maaf, hari ini saya off. Nggak enak nolak, saya bilang nggak enak saya. Karena tugas duniawi memanggil. Ini kan tugas pelayanan kan kalian bisa handle nih. Kebetulan yang hadir tuh 2000 umat di Mega Glodok Kemayoran. MGK ya? MGK. Nah jadi intinya sebenarnya setelah saya mendengarkan, saya ketemu juga dengan Dalai Lama, ya, saya ke India ketemu beliau dan dia bilang, saya ingat saya ikut teaching dia itu selama 3 hari. Saya jabatan tangan, di blessing sama dia, pokoknya happy banget lah, nggak nyangka lah bisa ketemu dia. Dia bilang, agama sesungguhnya adalah agama yang melakukan kebaikan. Itulah agama yang sesungguhnya. Wah teman-teman, saya di situ tahu nggak, langsung kayak apa ya, nggak bisa ngomong, langsung gemeteran tangan saya. Saya sekali dengar dia tuh langsung kayak gimana, tahu nggak teman-teman, gue bilang gila, ini prudensial banget ini. Agama dalam melakukan kebaikan ngerubah hidup orang nggak teman-teman lewat bisnis prudensial. Betul. Plus teman-teman buat prudensial, ya. Jadi kita di sini agamanya beda, benar nggak? Ada agama Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang Islam, ada yang Hindu. Ada yang nggak punya agama. Ada yang nggak punya agama, nggak apa-apa. Yang penting dia berbuat baik, nggak masalah kok. Bener nggak? Pilihan hidup dia. Betul. Kita nggak boleh ngejudge seseorang, nggak boleh menghakimi seseorang, karena itu pilihan hidup dia, ya kan? Nah jadi sekarang saya banyak belajar tuh dari buku. Jangan pernah ngejudge orang, jangan pernah ngelihat sudut pandang kita. Kita nggak tahu sudut pandang orang lain seperti apa, karena ada 2 sisi. Bener nggak? Koin itu kan 2 sisi. Betul. Sama siang malam juga 2 sisi kan. Cowok cewek kan 2 sisi. Apa bedanya? Gagal sukses kan juga sama. Benar kan? Kiri kanan juga sama, kiri kanan mata kita juga sama, ya kan? Nah jadi saya melihat itu, saya jadi sadar. Makanya waktu saya ketemu tim saya semua yang udah lama balik semua teman-teman. Kenapa? Karena saya cuma bisa lakukan aktivitas ini, bersyukur, berdoa. Saya nggak tahu datang dari mana. Nah jadi kayak gitu sih. Sorry aku potong Ci. Kalau ngomong soal tim nih, tadi Cici bilang soal tim, terus aku ngomong soal aktivitas bintang 4. Ini ada satu pertanyaan titipan yang masuk nih Ci. Kalau ada leader yang nggak mau diarahkan di tim Cici nih, dan nggak mau dikasih tahu tuh, biasa Cici handle-nya gimana Ci? Doa aja. Doa aja ya? Doa saya. Saya doanya pakai pametade dari tahun 2016. Saya kalau punya problem sama orang, saya doa. Saya bayangkan wajah dia, semoga si A sehat, semoga si B bahagia, semoga si A sehat, semoga dia bahagia. Saya bayangkan saya kirimkan energi cinta kasih buat dia. Udah, tapi itu terbukti teman-teman. Terbukti loh. Dan orang itu dari tahun 2016, 2024, dia datang, telepon saya, ajak ketemu, dan saya bisa nyapa dia, saya bisa ketawa, saya ajak dia makan. Saya bilang, gila, 8 tahun men. Ngerti gak teman-teman? Kita pasti punya problem sama seseorang, enggak mungkin. Lo nggak usah ketemu. Kalau punya problemnya berat ya, kecuali nggak berat. Tapi kalau dia nggak mau jalanin, ya udah saya tanya sama tim saya. Omset dia udah 400 juta, kakinya udah 2, tinggal 2 kaki. Saya tanya, kamu maunya gimana? Kalau promosi bisa nih, mau promosi apa enggak? Dia mikir panjang kali lebar. Oh terserah. Kalau kamu nggak mau promosi, saya dapat OR kamu dari 33% loh. Kalau kamu tanya, saya lebih baik kamu nggak promosi, saya dapat 33. Tapi saya kasih tahu kamu, bisnis ini bisa sukses dilewati dari promosi A, B dulu. Kalau kamu tanya, saya sebenarnya nggak mau kamu promosi karena saya hilang OR saya. Tapi kenyataan bukan itu tujuan saya. Kalau kamu promosi, yang duitnya paling banyak adalah kamu, bukan saya. Dia diam, dia lagi mikir. Udah, dia lagi mikir, belum kasih jawaban ke saya.
Mau ngomong apa? Kan saya nggak bisa ngomong. Bener nggak? Kalau dulu nggak bisa, lu mesti promosi, begini. Wah, dulu. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang saya kasih ke kamu, mau apa enggak? Daripada saya paksa dia tak ada problem, saya tanya kamu mau apa enggak? Kan dia yang memutuskan. Kamu sendiri nggak mau memutuskan, gimana saya bisa putusin hidup kamu? Bener nggak? Hidup saya memutuskan. Saya mau cetak EAD. Sebentar lagi saya mau jadi EAD. Makanya saya giat kerja tahun ini. Tiap hari ketemu orang rekrut. Sampai sekarang aja saya masih rekrut, teman-teman. Saya visualisasi, saya mau rekrutnya anak di bawah umur 30, di atas 25. Cakep, pintar, ganteng, gesit, bersyukur, sesuai dengan ajaran agama. Whatever lah, dia mau agama apa. Yang penting ajaran agama dia praktek dalam hidup dia. Karena kalau saya cari tim yang nggak punya ajaran agama yang benar, capek ngurusnya. Serius, kesedot energinya. Nggak taunya dapat satu. Lulus dia. Lulusan dari Prasmul. Yang satu lulusan dari China, umurnya 26. Ngerti nggak teman-teman? Ini baru rekrut. Minggu depan baru nyalain data. Yang satu udah selesai, udah ujian AJI. Ngerti nggak? Jadi kita nggak pernah tahu, teman-teman. Saya tuh afirmasi loh cari tim. Lu mau aja, saya belum tentu mau sama kamu. Energinya saya harus samakan dulu. Cocok nggak? Nyaman nggak? Bener nggak? Nah, jadi intinya, tapi inget, ini bagi yang udah senior. Kalau yang masih baru jangan pakai cara kita, salah tuh. Iya, lu rekrut dulu. Desember meditasi semua, Ci. Jangan. Nggak ada yang prospek, nggak ada yang rekrut. Dia boleh, Hengki boleh, Yensi boleh. Mana nggak? Kalau yang baru jangan meditasi, ntar tanggal 1 Januari. Boleh, nggak apa-apa. Mau jadwal meditasi? Saya banyak. Lo mau dari Pak Mertade? Saya punya. Lo mau dari Asin Keminda? Saya juga punya. Lo mau dari Bantai Kamsai? Dari mana saya punya? Ayo, mau dari mana? Yang universal saya ada. Yang keagamaan saya ada. Lu mau yang Kristen saya juga punya. Lu mau Katolik saya juga punya. Karena teman saya semua ada yang Katolik, ada yang Kristen. Saya nggak ada masalah dengan beda agama. Bener nggak? Betul. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang ya. Jangan pulang lu sampai akhir tahun. Ini dia di kamar gitu. Saya tadi cari konsultin. Iya. Si Budi cari saya, matilah saya. Leadernya nanya, kamu ngapain di kamar? Iya, habis dengar speaker katanya. Aduh, jangan ya teman-teman dunia ya. Enggak, maksudnya tuh okay. Lakukan ini kan nggak perlu meditasi, kan cuma 3 menit. Betul. Kalau otak dia error udah lakuin aja 3 menit. Enggak susah kok. Oke. Ke toiletnya 3 menit meditasi. Bener nggak? Iya kan? Oke. Ci, ini saya tinggal 2 pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya ini bisa panjang sih sebenarnya. Iya. Ci, teman-teman tadi dapat banyak Kak? Banyak ya, seru ya. Seru. Nah, Ci, ini pertanyaan sebenarnya saya pengen tanyain ke beberapa speaker yang dari inspiring gitu ya. Cuma saya nggak sampai berani nanya lah, karena ada kadang nggak enaknya. Tapi ketemu Cici kayaknya Ci orangnya cablak aja, ceplos-ceplos. Jadi saya pengen nanya nih. Tadi soal Cici bilang soal almarhum WAT Ci ya. Ci, kita mungkin nggak satu agensi, tapi saya tahu impact-nya itu besar banget mungkin ke WAT dan even bukan di agensi dia sendiri, ke kita pun yang pernah dengar speak-nya, yang pernah ketemu, yang pernah ngobrol mungkin selewatnya, impact-nya itu gede banget gitu Ci. Maksudnya seberpengaruh itu kalau menurut saya ya KWAT. Nah, kalau menurut Cici sendiri perannya gimana sih Ci sosok KWAT almarhum di Cici dan di agensi? Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman juga nih. Oh, gue pengen jadi leader yang seperti apa gitu loh. WAT itu tulus. Bantu orang itu apa adanya. Itu yang saya rasakan. Ya. Dan dia itu pemimpin yang tidak pernah menjelekkan siapapun. Tidak pernah menjelekkan dia pun orang itu salah. Ngerti gak? Dia cuma skip di dalam dia sendiri. Ya. Jadi menurut aku tuh apa ya? Seorang pemimpin jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang nggak enak. Ngerti nggak teman-teman? Lu kalau tahu dah lu diem. Jadi dia itu nggak pernah, biarpun ada orang jahatin dia nggak pernah ngomong ke siapapun, dia simpen. Ngerti nggak teman-teman? Jadi bener-bener ibarat kata ya, gue lihat nih orang gila sih gue bilang ya. Ada problem seberat itu, jadi nggak ceritain maksud kita tuh kan gitu kan. Tapi dia tahu seorang pemimpin lu nggak boleh ceritain ke bawahannya, bener nggak? Nah, terus kedua
Ya, dia itu Oh, nama semua ganti juga dong? enggak, Prufat nggak bisa, kan Prufat KTP nggak nggak bisa ganti. ya? Oh, KTP nggak ganti? Secara KTP enggak, kan ngurus aset kan lebih ribet ya. Iya, iya. Jadi Akta lahir? nggak ada, atau lahir nggak, tetap Nggak. nama Nyukbit. Oh. Ya, nggak apa-apa kan nggak tahu, makanya gue kasih tahu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih ya buat Lydia yang sudah sharing. Sudah sharing lagi. Saya mau minta dia sharing di kita. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Nah, benar-benar saya thank you banget sama Lydia udah follow up saya beberapa kali dan saya tuh sempat hilang kontak. Maksudnya kelelep WA-nya. Benar-benar tuh saya nggak tahu karena saya lagi banyak acara seminar, banyak kerjaan. Jadi sekali baca WA kadang saya baca tapi lupa balas. Maaf ya Lydia. Maafnya hari ini ya. Mana berani nolak saya untuk tidak sharing di sini, bener nggak? 13 dong buat Beli, aku panggilnya apa nih Ci sekarang? CJ Quelina boleh. CJ Quelina aja. Jack Quelina ya? Iya, Oke. boleh. Cilina. CJ Jack Quelina. Iya, tuh dia jadi bingung kan? Nggak apa-apa. Nggak Oke. ada di flyer. Oke, nah Ci, kita ngobrol-ngobrol hari ini ya, Iya, talk show aja ya. thank you juga buat Budi, ya. Buat Budi juga ya, ternyata dia satu meja sama saya waktu di MOLC Plus ya. Gak tau orangnya di sebelah saya yang ngundang saya speaker, dia suaminya ya. Thank you juga buat Ci Yunli, buat YNC kemarin bareng juga kita satu permainan di MOLC dan kita juara 3. Dapat uang bat 500 bat ya. Thank you juga buat Ko Sudin ya, mungkin hari ini gak hadir. Siapa lagi ya? Ko Tan Suandi ya. Gue jadi lupa. Suandi-suandinya saya inget loh. Asyong, kita panggil Asyong Ji. Oh, Ko Asyong. Dia orang Bangka ya. Ya, Ko Asyong Jeffrey Bangka. juga ya. Kenal lah, pernah kita undang. Ini semua udah pernah kita undang teman-teman ya. Ya, thank you ya semuanya ya. Terutama buat teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi. Oke. Gunawan, saya tahu tuh. Ini pasangan. Akyat. Oh, Akyat. Semua tuh bahasa Bangka ya. Akyat. Semua ya. Namanya semua loh kalau orang semua. daerah. Iya. Orang Medan, orang Bangka, orang Pontianak semua namanya AA. Ada satu lagi, apes tuh Ji. Apa? Itu apes tuh. Jack Quelina. Oke. Ya ini. Ih, namanya cantik. Iya, secantik orangnya dong. Iya dong. Aja kosong ya. Diri sendiri. Iya. Oke Ci, apa sih backgroundnya Ci? Kalau aku lihat di profil join 2008 nih. Iya. 2008 dulu sebelum di Prudential ngapain Ci? Oke, mau cerita yang sedih atau cerita yang mana dulu? Wah, kalau bisa yang dramatis sih. Kita senang kalau sampai dramatis gitu tuh. Oh gitu ya. Nah, saya lahirnya dari, saya thank you juga buat leader saya ya, Ko Abing sama Cielis yang sekarang lagi ikut kelas khusus pernikahan di Bali. Ya, jadi ada khusus menikah lagi gitu. Bukaan. Oh, bukan. Lu hati-hati loh. Enggak leader saya dengar mati loh. Dia sering diundang kan di sini. Dia nggak bisa nolak loh katanya kali diundang sama Ko Sudin. Ko Abing seru juga orangnya. Enggak, maksudnya itu dalam sebuah pernikahan itu kan ada kelas khusus bagaimana pernikahannya semakin langgeng, semakin bahagia. Itu yang paling utama kan. Jadi dia khusus dia ke sana ke Bali lagi ada acara lah intinya ya. Gitu ya. Nah, thank you buat dia, buat Ci Email juga hari ini. Ko Agus juga ya, almarhum Ko Agus, berkat beliau saya ada hari ini juga. Minta doanya juga, mamanya Ci Email juga lagi dalam pemulihan ya, lagi sakit ya. Jadi Ci Email jarang ke kantor juga. Minta doanya ya buat teman-teman ya, biar mamanya semua sehat. Pulih. Amin. Iya. Nah, ya udah, itu aja sih. Oh, itu aja sih. Kita selesai kalau gitu. Selesai, perkenalan dulu, thank you-nya kan banyak, bener nggak? Nah, terima kasih juga saya punya guru spiritual. Sebenarnya saya tuh dari pagi udah jalan, dari jam 9 di dia. Jadi sebenarnya tadi saya mau cancel, tapi nggak enak. Udah nggak enak, aduh bisa diganti nggak pagian? Karena saya biasa jadi panitia. Oh, panitia apa Ci? Ada acara penghargaan buat guru saya yang mencapai posisi lah. Kalau di kita tuh kayak profesor satu, terus satu perayaan ulang tahun. Oh, okay. Kebetulan beliau banyak membimbing saya juga dalam bisnis asuransi ini. Jadi guru bimbing saya tuh salah satunya biksu teman-teman. Luar biasa ya. Makanya saya nggak mungkin nggak datang. Makanya saya setor muka dulu tadi. Yang penting dia lihat saya, iya Bante, mau tugas Bante. Jadi pagi tugasnya pelayanan. Hari ini pelayanannya secara duniawi. Tadi pagi secara spiritual.
Komplit ya, sepaket hari ini, Ci. Iya, luar biasa. Tempatnya juga deket, jadi saya naik Grab tadi. Mobil saya masih di sana, entar habis ini balik lagi ke sana. Oh, balik lagi ke sana. Balik, belum selesai ya caranya. Wow. Minta Demi izin UST dulu. loh, teman-teman. Demi kalian loh, teman-teman loh. Ya, jadi saya ini aslinya dari Bangka. Ya, sama lah ya, kayak Lydia, kayak Ci Yunli, Kusudin. Banyak lah di sini orang Bangka. Ya, satu paket semua lah sama saya. Kayaknya yang paling banyak itu di orang Bangka agen asuransi kayaknya di sini. Yang di Jakarta USM, kedua Miracle Agency. Cuma itu doang, yang lain belum. Dan saya adalah dikit-dikit bawa orang Bangka sekarang ya. Iya. Iya, Bangkangin. Jadi memang saya kemarin tuh lihat di YouTube, Ci, emang kalau orang Bangka ditanya cita-citanya jadi apa? Agent katanya. Iya. Itu di Bangka semua kayak gitu tuh. Iya. Cita-citanya apa? Jadi kecil, agent katanya. Iya, bagus dong. Bagus ya. Kan kita dicuci otak. Gue udah cuci otak ya. Iya. Nah, jadi saya tuh asal mulanya datang ke Jakarta tuh waktu saya SMA ya, lulus SMA. Saya cerita hidup susah dulu ya, jangan hidup senang ya. Nah, jadi dari kecil itu mama saya itu kan ibu rumah tangga. Papa saya itu adalah petani, nelayan, bukan pelayan, nelayan. Ya, nelayan, petani sampai terakhir itu papa saya itu zaman dia masih jaya ya, papa saya itu pemain basket yang cukup terkenal di Bangka. Wih. Ya, zaman sejarahnya Bangka Belitung itu salah satunya papa saya. Pemain makanya di kampung saya itu kalau pemain basket itu pentolannya jagonya itu dari Pangkul, Juhin. Kalau untuk basket ya, sampai sekarang pun mereka jago-jago yang keturunannya mereka. Nah, jadi papa saya itu dulu orang kepercayaan bosnya. Jadi gampang minta maaf ke siapapun kalau dia salah. Kalau dia salah nih ya, dia langsung bilang, sorry ya gua salah. Padahal sebenarnya bukan salah dia. Tapi dia yang mewakili minta maaf. Itu sih gua akuin sih 1000% sih. Gua bilang gila sih lu kok. Jadi dia tuh gampang minta maaf. Dia pun sebenarnya itu bukan salah dia. Tapi dia bilang kalau memang maaf bisa menyelesaikan masalah ya sudah lah, apa susahnya sih. Bener nggak? Iya kan? Jadi tuh orangnya tuh berjiwa besar banget. Dan dia tuh kalau bantu siapapun, dia tuh nggak tahu kamu tuh dari latar belakang, dia tetap bantu. Banyak banget leader-leader di luar agensi kita mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Setiap kali mereka pembicara, mereka selalu nyebutin nama WAT. Padahal cuma ngomong mungkin cuma 5 menit, tapi dia bilang gila ya ini orangnya. 5 menit aja ngomong ke saya tuh dapat dampak banget buat hidup saya. Dan dia itu lebih tahu dia punya tujuan, dia pengen semua orang yang di agensi dia tuh berubah hidup. Ya, bring better life. Ngerubah hidup kita semua dulu. Habis itu kita sama-sama menginspirasi semua orang. Dan kita sama-sama bertumbuh bersama. Itulah arti Inspiring Agency. Tagline-nya kita adalah bring better life, inspire people, grow together. Ya, kalau ditanya sosok saya, dia itu memang koko angkat saya. Ya, saya tuh memang diangkat sama dia, sama adiknya. Saya memang koko angkat, jadi saya banyak belajar banget. Kalau saya salah, dia langsung tegur. Tapi negurnya dengan halus. Ngerti nggak teman-teman? Nggak bikin kita kesel, biarpun kita tuh kesel. Tapi dia negur kita tuh dengan bijaksana. Gue bilang nih orang gila ya, gue bilang ya. Gue sebenarnya lagi kesel nih, tapi dia negur saya tuh dengan bijak. Ngerti nggak? Dia kasih masukan tuh dengan bijak. Jadi dia gak pernah, pokoknya kalau orang yang ngoceh-ngoceh dia dengerin. Nah, listeningnya jago. Dia diem, dia silent. Dia mendengarkan, sampai orang reda baru dia kasih masukan. Dan bisa mengayomi kita. Kita sangat kehilangan banget sosok. Tidak ada yang bisa menggantikan WT. Siapapun itu di luar sana gak ada, teman-teman. Dia sosok yang menurut saya ya, seorang leader yang great leader, ya, seorang koko juga bagus banget. Sebagai suami Cimel luar biasa pastinya ya. Cimel yang paling sangat sedih menurut saya. Dibandingkan saya sebagai timnya. Pasti yang paling sedih adalah istri dan anak-anaknya. Karena dia kehilangan sosok bapak, jadi panutan, jadi contoh. Adik-adik iparnya semua sukses berkat beliau. Termasuk kita ya. Ya, Angel Komaladi, Margaret Komaladi, Connect itu, Stephanie Komaladi, itu dia yang didik semua. Jadi kalau ditanya itu, dampak positifnya banyak banget gak? Banyak banget buat kita. Enggak, makanya saya bilang waktu dia meninggal, COVID, lagi serem-seremnya COVID,
Yang punya Grand Heaven kan saya kenal. Cicinya itu adalah kenal baik sama saya. Jadi dia bilang, kata si Awi, siapa sih orang Prudensial meninggal? Nama yang punya tuh Awi ya, kok Awi? Dia tanya sama cicinya, siapa sih yang meninggal orang Prudensial? Orang yang tetangga saya bilang, siapa yang meninggal? Oh, bosnya situ. Lu tahu nggak? Dia bilang, gila ya itu ya. Musim COVID yang paling berdatangan, yang nggak takut dengan COVID. Cuma di ruang itu doang tuh, orang Prudensial nggak tahu dia tuh siapa. Lu tahu nggak teman-teman, zaman COVID itu semua manusia keluar untuk mengantarkan Wong Agus Cahyadi untuk terakhir kalinya teman-teman. Yang tadi kita cuma pesan satu tempat, karena mikirnya kan gak ada yang datang, enggak muat teman-teman. Karena bookingnya cuma satu tempat, kan mikir kan gak ada yang mau datang kan, bener gak? Yang datang pasti orang sendiri gitu, ternyata tuh nggak muat teman-teman. Secara live itu yang hadir 400 orang setiap hari, selama 3 hari 1.200 yang hadir. Zaman COVID, yang live online itu 600. Jadi dalam 3 hari yang menghadiri kepergian Wong Agus Cahyadi hampir 3.000 orang. Itu COVID. Kalau nggak COVID, saya sih nggak kebayang sih. Karena bukan cuma di Prudential dia cukup terkenal, di dunia teman-teman, semua teman-teman. Makanya gue bilang, itu bagian dari jaga nama bukan? Bagian dari kejujuran bukan? Kalau kita pegang itu, jujur dan jaga nama, orang itu, kalau ada orang yang meninggal, yang rame, kalau dia bukan kaya banget, pasti baik banget. Cuma 2 itu jawabannya. WAT itu kaya juga, baik juga. Dia punya dua-dua, makanya dia selalu bilang, dia mau meninggal, orang itu, banyak orang datang, terakhir menghantarkan dia dan dia terwujud. Sampai dia meninggal pun terwujud impian dia, enggak ada satupun yang enggak terwujud. Semua impian dia terwujud. Yang dia mau dalam visi misi ya. Itu sih kalau ditanya, ya saya sekarang hanya bisa melakukan apa pesan-pesan beliau. Mungkin sesi terakhir ya. Salah satu video yang dibikin sama beliau ya dari tahun 2018, video itu dibikin buat saya, cerita hidup saya pribadi. Tadinya saya nggak mau, jarang saya putar. Setiap saya speaker saya nggak pernah putar video itu. Tapi semenjak Wong Agus Cahyadi meninggal, saya dedikasikan video ini atas apa yang dia bantu buat hidup saya teman-teman ya. Boleh mungkin putar videonya ya sebelum sesi terakhir. Tapi ini